Oke, baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman peserta juga pemirsa yang sudah standby siang hari ini untuk menyaksikan siaran langsung dari Nadi Informasi dan MNB Foundation. Saya sapa dulu yang saya hormati Ketua MNB Foundation Kakak Melki, juga pimpinan umum Nadi Informasi Saudari Beatrix, teman-teman panitia dan teman-teman peserta. Acara ini diselenggarakan oleh MNB Foundation dan Nadi Informasi dengan tujuan untuk memfasilitasi teman-teman generasi muda NTT untuk berpendapat dan mengkaji perkembangan pendidikan di NTT. Oleh karena itu perlu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktu, tenaga untuk mengikuti lomba ini, juga teman-teman panitia, tim Nadi dan tim MNB Foundation. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah terlibat aktif dalam mensponsori suksesnya kegiatan ini. Mungkin hanya ini saja. Di studio Nadi telah hadir pembicara-pembicara kita. Langsung saja saya persilahkan. Halo, selamat siang semua. Ketemu lagi dengan saya, Timo Leki, sebagai moderator di acara kegiatan ini. Karena tema kita itu adalah melawan budaya dia menuju NTT ideologis yang diganti dengan teori dan fenomenologi. Dan di sini sudah hadir pemateri-pemateri dari ilmu-ilmu yang berbeda. Kak Ino mengkaji dari ilmu filsafat. Ini Kak Inonya coba say hi. Hai, Oke. semua. Terus Kakak Beni dari ilmu sosial ekonomi, sosial politik dan budaya. Oke, coba say hi Kakak. Selamat siang semua. Oke, dan Kakak Beatrix ini dikaji dari ilmu ekonominya. Say hi Kakak. Hai, selamat siang. Kita di sini semuanya masih menempuh pendidikan di Brawijaya ya. Mungkin yang satu sudah selesai, dua orangnya sudah selesai, dua orangnya masih menempuh pendidikan di Brawijaya S2-nya. Oke, kita langsung saja ya untuk mengkaji lebih dalam tentang tema ini. Sebagai pengantar awal, coba kita melihat tema ini dalam pandangan filsafat. Coba saya berikan waktu kepada Kakak Ino untuk mengkaji. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang teman-teman semua yang sedang mengikuti diskusi kita ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama hari ini kita coba membicarakan, kita berpikir kembali tentang pendidikan kita. Sekedar mengingatkan, hari ini tanggal 2 Mei secara nasional kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tema untuk pendidikan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 ini sebagaimana disampaikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 9 April yang kemarin, temanya itu belajar dari COVID-19. Tema yang diusung secara nasional untuk Hari Pendidikan Nasional ini belajar dari COVID-19. Bagi saya tema ini bisa dimaknai dari dua hal. Yang pertama itu bahwa kita belajar dari COVID-19, artinya yang pertama kita belajar dari pandemi. Kita belajar dari pandemi. Kita melihat bahwa di hadapan pandemi COVID-19 ini, sehebat-hebatnya kemajuan ciptaan manusia, toh alam tetap punya mekanismenya sendiri untuk menyatakan diri. Jadi ada mekanisme alam yang tidak tuntas dipahami oleh pengetahuan, dipahami oleh cara berpikir kita, dan itu secara tertentu alam menyatakan diri bahwa dia juga subjek. Karena selama ini logika kita, terutama logika pembangunan kita, selalu melihat alam sebagai objek, manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek. Dalam kondisi pandemi ini seolah-olah alam menyatakan diri bahwa saya juga subjek, saya juga bisa berbuat sesuatu, dan apa yang saya perbuat ini bisa menjadikan kamu yang manusia ini juga masuk dalam suatu suasana, satu kondisi yang tidak menentu. Lalu yang berikut, secara kalau kita melihat COVID ini sebagai sebuah pandemi, kita diingatkan bahwa oleh virus yang kecil corona yang bentuknya kecil mikroskopis itu
itu bisa melulu lantahkan sistem-sistem bangunan kita yang besar-besar, mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, budaya, segala macam. Jadi hampir semua dimensi-dimensi kehidupan manusia yang besar-besar itu dihantam oleh virus yang kecil. Jadi ini menunjukkan bahwa dimensi kehidupan manusia itu berkorelasi antara satu yang lain. Virus ini kan masalah kesehatan, tapi kemudian dampaknya meluas sampai ke ekonomi, sampai ke pangan, sampai ke politik dan segala hal yang lain. Nah, untuk menghadapi itu kita butuh kerja kolaboratif. Kita butuh kerja kolaboratif itu bukan saja dalam artian berkolaborasi secara rumpun ilmu misalnya, tapi juga kolaborasi yang jangkauannya lebih besar, bahkan sampai ke global. Karena ini pandemi dia sebagai masalah yang global, jadi kita butuh kolaborasi yang global. Dan kolaborasi itu tidak mungkin kalau tidak ada dialog. Lalu yang makna kedua itu belajar dari COVID-19 ini menurut saya mengingatkan kita untuk belajar dari krisis. COVID ini krisis. Dalam kondisi krisis, pikiran kita harus makin kritis. Itu kira-kira slogan yang bisa kita gunakan untuk memaknai Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 ini. Jadi di hadapan pandemi ini kita dituntut untuk menarik diri sedikit, untuk membuat refleksi terhadap kehidupan kita, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang selama ini mungkin luput dari pengamatan kita. Yang berikut kita diingatkan bahwa sebenarnya krisis ini bukan hal yang asing. Sebenarnya secara tidak sadar kita setiap hari itu hidup dalam krisis. Cuman ketika COVID-19 melanda, krisis itu seolah diakumulasi demikian besar kekuatannya sehingga menghantam kita. Kalau setiap hari itu kita hidup dalam pengalaman kehidupan yang kecil-kecil, dan itu semua krisis. Yang berikut, kalau kita ingat-ingat kembali arah kebijakan dari Menteri Pendidikan kita yang sekarang, Nadiem Makarim, tentang arah kebijakan pendidikan Indonesia itu, beliau membuat satu slogan yang kemudian menjadi inspirasi gerakan pendidikan kita selama masa pemerintahannya. Itu disebut sebagai Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini dijabarkan dalam 4 hal. 4 hal itu, yang pertama tentang ujian nasional berskala sekolah berskala nasional, terus mekanisme ujian nasional, lalu yang ketiga itu penyusunan RPP oleh guru, dan yang keempat itu tentang penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi itu. Saya tidak akan masuk terlalu jauh ke situ. Itu nanti teman-teman bisa baca, bisa ikuti berbagai diskusi juga pro kontra polemik yang terjadi terhadap gagasan dari Menteri Pendidikan itu. Saya coba untuk fokus ke slogan utamanya, yaitu Merdeka Belajar. Karena Merdeka Belajar ini menurut saya meskipun rumusannya singkat, tapi makna filosofisnya dalam. Makna filosofisnya mendalam, dan itu yang coba saya lihat sebagai bahan analisis untuk mendiskusikan tentang tema kita hari ini, melawan budaya diam menuju pendidikan entiti yang dialogis. Oke, menurut saya tema ini tentu berangkat dari pengamatan terhadap kondisi real kultur pendidikan kita yang dalam tanda kutip lebih banyak membuat kita diam. Jadi karena dalam kondisi yang diam itu, maka kita butuh berbuat sesuatu sebagai cara untuk melawan, atau paling kurang menyiasati supaya kita tidak terlalu diam. Dan di situ kita butuh dialog. Tapi juga bisa diartikan lain, bahwa diam itu sebenarnya menyumbat dialog, sehingga kita butuh gerak perlawanan supaya dialog itu bisa muncul. Jadi di dalam tema ini, melawan budaya diam menuju pendidikan entiti yang dialogis, itu kita punya
dua hal penting yang mesti kita lihat, yaitu yang pertama diam dan yang kedua dialog. Jadi dua hal ini dalam tema ini, dua hal ini diam dan dialog itu bukan saja dipisahkan tapi diperlawankan. Jadi yang pertama itu bahwa diam itu berbeda dari dialog, dan yang kedua itu diam itu bisa dikalahkan dengan dialog. Kira-kira seperti itu. Jadi ada distingsi dan sekaligus dikotomi di dalam tema ini. Untuk mendalami tema ini, saya akan memberikan sedikit analisis berbasis pada pemikiran dari seorang sosiolog dan filsuf Prancis bernama Pierre Bourdieu. Tesis dasarnya itu dia bilang bahwa selalu ada latensi dominasi dalam pendidikan. Jadi pendidikan itu merupakan salah satu jalan atau bentuk penindasan, dan bentuk penindasan itu dalam prakteknya seringkali tidak disadari. Dia tidak kasat mata gitu kira-kira. Nah, untuk mengidentifikasi kekerasan simbolik dalam pendidikan itu, Pierre Bourdieu dia mempunyai beberapa konsep kunci untuk menjelaskan hal ini. Ada 3. Yang pertama itu habitus, yang kedua itu ranah, dan yang ketiga modal. Habitus itu secara sederhana kita bisa artikan sebagai kebiasaan. Jadi kebiasaan itu membentuk cara orang untuk mempersepsikan dan juga mengapresiasi sesuatu. Jadi kebiasaan itu membentuk secara tidak sadar, membentuk disposisi kita untuk melihat suatu masalah. Yang berikut itu habitus. Dia walaupun awalnya berlangsung secara tidak kasat mata, namun dia perlahan-lahan membentuk cara tindakan kita. Jadi menurut Pierre Bourdieu itu, habitus itu dia pada akhirnya akan menumbuh, istilahnya menumbuh. Jadi dia menumbuh, jadi apa yang semula dimasukkan ke pikiran kita secara tak sadar, dia kemudian mengendap dan dia keluar sebagai ekspresi gestur sehari-hari. Jadi misalnya contohnya teman-teman kita dari kecil, terutama teman-teman yang mungkin dari Indonesia Timur, dari NTT misalnya, kita diajarkan bahwa kalau misalnya orang tua atau orang yang lebih dewasa sedang duduk bersama-sama dan kita mau lewat, kita mesti sedikit menjulurkan tangan ke depan lalu menunduk. Nah, itu dianggap sebagai tanda penghormatan. Tapi kita tidak bertanya, apakah tidak cukup cuma kita senyum saja? Apakah kalau kita senyum itu bukan tanda penghormatan? Nah, seperti itu. Lalu yang kedua itu ranah. Di konsep yang kedua itu ranah. Ranah itu menurut Pierre Bourdieu, ranah itu menjadi arena untuk produksi dan reproduksi struktur sosial. Jadi di ranah itu selalu ada perebutan, ada pertempuran untuk mendominasi kelompok yang lain yang ada dalam ranah yang sama. Jadi menurut Pierre Bourdieu, ranah dan habitus itu dia terjalin secara dialektis. Maksudnya begini, antara ranah dan habitus itu dia saling membentuk. Jadi pada awalnya habitus membentuk ranah, tapi kemudian ranah itu juga membentuk habitus. Dan relasi dialektis ini berlangsung dalam waktu yang lama. Yang berikut itu tentang konsep yang ketiga, modal. Modal itu menurut Pierre Bourdieu itu dia semacam energi sebagai sumber kekuatan dalam relasi sosial. Jadi modal ini dia menjadi dalam arena medan pertempuran tadi, ranah. Modal itu dia menjadi sarana sekaligus sasaran dari perebutan habitus. Jadi maksudnya dengan modal itu kita bisa menguasai sebuah arena, tapi juga ketika kita menguasai sebuah arena, kita menyasar modal itu. Jadi dia sebagai sarana sekaligus sebagai sasaran. Menurut Pierre Bourdieu itu ada 4 modal. Yang pertama itu modal ekonomi, itu bisa bentuknya itu dalam pemilikan hak, atau misalnya uang. Lalu yang berikut itu ada modal kultural. Modal kultural itu misalnya seperti kualifikasi. Lalu yang ketiga itu modal sosial. Modal sosial itu berkaitan dengan status yang bersifat hierarkis.
dan yang keempat itu modal simbolik. Pertanyaannya bagaimana dominasi simbolik itu terjadi? Menurut Pierre Bourdieu, dominasi simbolik itu terjadi karena pembiasaan yang berlangsung secara lama dan dipaksakan secara tak kasat mata. Akibat dari dominasi itu, secara tidak langsung lama-lama orang menerima suatu hal sebagai hal yang sudah sewajarnya begitu. Jadi apa yang semula dikonstruksi oleh manusia kemudian dianggap sebagai ini memang harus begini. Jadi seolah tidak ada celah untuk kita mengajukan alternatif lain. Nah, dominasi itu dia menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Pihak yang diuntungkan itu tentu pihak yang mendominasi, sedangkan pihak yang dirugikan itu pihak yang didominasi. Dan semua ini tindakan mendominasi, praktek dominasi ini berlangsung melalui penggunaan simbol-simbol, baik itu misalnya bahasa, gestur, dan lain-lain. Jadi dalam analisis Pierre Bourdieu, simbol itu bukan saja sarana komunikasi. Mungkin tentu kita paham bahwa komunikasi itu dia bersifat simbolik, jadi kita menggunakan simbol-simbol seperti bahasa, gestur, dan segala macam. Tapi menurut Pierre Bourdieu, simbol itu dia bukan saja merupakan sarana komunikasi, tapi dia juga menjadi sarana dominasi. Jadi melalui simbol-simbol itu orang melanggengkan kekuasaan atau dominasi atas orang lain. Bagi Bourdieu itu ada dalam sebuah ranah, terutama dalam ranah pendidikan, itu terjadi produksi dan reproduksi dominasi simbolik itu untuk mengakumulasi modal di tempat modal tadi itu. Dominasi itu berlangsung secara halus, tidak disadari, dan kemudian dianggap sebagai hal yang lazim dan benar. Jadi contohnya kalau kita lihat ke pengalaman nyata, misalnya murid itu secara tidak langsung dibentuk untuk membangun image dalam dirinya bahwa murid yang baik itu adalah murid yang setuju pada perkataan guru, murid yang taat pada apa yang dikatakan guru. Nah, itu contoh kecilnya. Jadi dalam pendidikan, menurut Pierre Bourdieu itu dalam pendidikan yang penting itu modal kultural. Modal kultural itu dia bedakan antara ada 3. Yang pertama itu modal kultural yang dia sebut menubuh artinya menyatu dalam tubuh, itu dalam bentuk pengetahuan. Lalu yang kedua itu modal kultural yang terbenda, itu berupa hasil karya, misalnya buku, tulisan-tulisan kita, hasil karya kita. Kalau yang ketiga itu modal kultural yang terinstitusional, itu seperti ijazah, sertifikat. Nah, menurut Pierre Bourdieu, modal kultural yang terinstitusional itu paling rentan karena dia bersifat simbolik. Jadi dia bersifat simbolik, dia dikeluarkan oleh otoritas yang berkuasa secara legal dan formal. Jadi ada legitimasi. Sekalipun modal kultural itu dalam prakteknya bisa saja bersifat kontradiktif. Itu misalnya bentuk kritik yang paling radikal terhadap konsep ini kita temukan dalam pernyataan misalnya ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Jadi itu modal kultural yang terinstitusional. Pertanyaan kemudian, bagaimana kita bisa keluar dari sistem itu? Apakah pendidikan bisa menjadi instrumen pembebasan dari dominasi itu? Pada titik ini, Bourdieu sendiri tidak mengajukan jawaban yang tegas, tapi jawaban itu kemudian coba dipikirkan dan ditawarkan oleh pengikut teorinya. Ada banyak. Yang menarik bagi saya ada 2. Yang pertama itu dari seorang pemikir bernama Richard Hacker. Dia bilang bahwa habitus itu bukan sarana dominasi yang mutlak. Jadi dia tidak mutlak. Selalu ada keterputusan atau inkonsistensi. Jadi dia bersifat dinamis, dia tidak statis mutlak begitu. Nah,
justru karena dia tidak dinamis, ada keterputusan itu, maka selalu ada kesempatan bagi kita untuk mengajukan alternatif lain. Nah, lalu yang kedua itu ada pemikir lain yang dia bilang bahwa pendidikan itu, melalui pendidikan kita bisa mengajukan transformasi terhadap dominasi itu apabila habitus yang terbangun dalam pendidikan itu kita hadapkan dengan masalah-masalah baru untuk menguji apakah habitus itu betul-betul bisa tahan atau tidak. Jadi ketika misalnya dihadapkan pada masalah baru dan habitus itu ternyata tidak mampu merespon kondisi yang ada, itu kemudian akan melahirkan kesadaran dalam diri orang-orang yang ada dalam habitus itu bahwa ternyata sistem kita ini rapuh. Dan dari kesadaran itu kemudian orang membuat introspeksi dan memikirkan alternatif lain. Kalau dari hasil analisis ini, posisi saya sebenarnya saya mengikuti Bourdieu. Saya percaya bahwa modal yang terpenting dalam pendidikan itu modal kultural yang tadi tiga tipe tadi, yang menumbuh, yang terbenda, dan yang terinstitusional. Nah, untuk bisa mengubah habitus pendidikan itu, celah yang bisa dimanfaatkan adalah dengan memperkuat modal kultural. Yang tiga tadi. Jadi yang pertama kita perlu kuasai pengetahuan sebanyak dan sedalam mungkin. Lalu yang ketiga berkarya. Yang kedua berkaryalah, karena karya itu juga mempengaruhi baik bukan saja kepercayaan diri tapi juga posisi kita di hadapan orang dalam relasi sosial. Lalu yang ketiga itu semampu-mampunya punyalah standar yang legitim, misalnya ijazah, sertifikat kursus, karena itu juga secara tertentu mempengaruhi posisi kita dalam relasi. Secara konkret, untuk menjawab tema besar kita melawan budaya diam menuju pendidikan NTT yang dialogis, menurut saya solusinya adalah kencangkan literasi. Jadi kita untuk melawan budaya diam dan membangun pendidikan yang dialogis, kita butuh literasi yang kencang. Literasi ini bagi saya literasi itu bukan saja soal membaca, tapi soal juga berkarya. Jadi saya setuju dengan pendapat dari Profesor Jok Saryono. Dia menulis buku tentang literasi sebagai epicentrum kebudayaan, epicentrum peradaban manusia. Dia bilang di situ bahwa dia mendefinisikan literasi merupakan kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang didukung dengan bacaan dan tulisan yang berkualitas. Jadi literasi itu bukan saja soal bacaan tapi juga harus tulisan. Makanya secara tertentu berkarya lah, karena karya-karya kita itu kemudian memberikan semacam suplemen kepercayaan orang kepada kita bahwa kita bisa. Nah, untuk membangun dialog kan orang tidak mungkin membangun dialog dengan orang yang tidak dipercayai atau orang yang tidak dibutuhkan. Nah, untuk membangun kepercayaan dan rasa membutuhkan dari orang lain itu berkaryalah. Lalu yang kedua, selain mengencangkan literasi, secara konkret yang bisa kita buat sebenarnya, saya merujuk pada pendekatan teori konstruktivisme dalam pendidikan. Jadi menurut aliran konstruktivisme dalam pendidikan itu mestinya diciptakan atau ditemukan oleh peserta didik sendiri. Jadi sekolah itu bukan menjadi tempat untuk transfer pengetahuan, tapi sekolah menjadi tempat di mana terjadi produksi pengetahuan. Produksi pengetahuan itu terjadi melalui relasi antara murid dan guru, di mana guru itu dia mendorong siswa untuk berpikir kreatif, berpikir inovatif, untuk membangun pengetahuan sendiri dengan cara dan metodenya tersendiri. Tentu ini butuh diskusi yang lebih lanjut, tapi menurut saya untuk menjawab sebagai solusi dari upaya ini adalah
perlu penekanan pada praktik pendidikan konstruktivis. Lalu yang ketiga itu untuk melawan budaya diam, dan membangun pendidikan dialogis, kita butuh kerjasama di luar elemen-elemen pendidikan. Yang saya maksudnya elemen pendidikan itu terutama antara guru dan siswa. Kita butuh perluasan jaringan. Pendidikan itu mesti juga melibatkan secara aktif dan secara proporsional tentunya orang tua dan lingkungan masyarakat. Karena kita tidak bisa menyangkal bahwa budaya diam yang terbawa di sekolah itu sekadar merupakan perpindahan saja dari apa yang sudah terbangun di rumah dan kemudian dibawa ke sekolah dan diperparah di sekolah. Jadi dari saya 3 solusi itu. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa dengan 3 cara itu kemudian kita bisa bergerak maju. Kita bisa bergerak maju, bukan saja kita merdeka belajar, tapi kita belajar merdeka. Kira-kira untuk saya sementara demikian dulu. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, kita sudah sudah dibawa ya, bahwa terjun dalam sekali dengan pemikiran dari barat sampai pemikiran Indonesia yang dibawa oleh kakak Ines Koen ya. Dimana sampai kesimpulannya kaki yang mengatakan bahwa kita harus kencangkan literasi ini. Bagaimana bisa kencangkan literasi apabila pendidikannya belum maksimal. Nah, untuk menjawab pendidikan belum maksimal, mungkin kita langsung ke ahli dalam budaya, sosial, dan politik. Karena bicara tentang pendidikan itu lebih untuk menjawab masalah pendidikan, negaranya politik yang menjawabnya. Mungkin KKB ini bisa menjawab atau menggambarkan sedikit tentang tema pendidikan diam yang terjadi di NTT atau gambaran Indonesia secara keseluruhan. Saya beri kesempatan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Tarik nafas dulu setelah kita mendengar banyak kajian filsafat, dan memang strateginya dipasang duluan dan saya harus membutuhkan contekan. Maksudnya banyak hal yang sudah diungkapkan oleh pembicara pertama tadi, Kakak Nino, mengungkap semua hal yang sekiranya bahwa epidermis dari hal yang diucapkan tadi oleh Kakak Nino itu yang akan saya bahas sedikit, tetapi secara garis besar. Misalkan ada beberapa hal seperti habitus, kultur, terus ada simbol yang dikomunikasikan. Nah, itu memang secara kajian sosial dan budaya membahas tentang hal-hal yang tidak jauh dari itu. Akhirnya, tapi sebelum kita masuk kepada kajian atau fenomena lapangan apa yang terjadi di Indonesia atau apa yang terjadi di NTT, izinkan saya untuk sedikit membatasi. Sudah diizinkan. Ya, sedikit membatasi apa itu sebenarnya sosial atau budaya ataupun politik sosial dan budaya. Nah, kerap kali kalangan muda itu ketika ditawarkan isu-isu sosial, budaya dan politik itu, anak-anak muda selalu semacam kurang percaya diri untuk memberikan masukan atau membuka ruang-ruang diskusi terkait dengan sosial dan budaya. Dan karena mereka merasa bahwa kajian sosial dan budaya itu adalah kajian-kajian kelompok-kelompok tua. Penulis-penulisnya, peneliti-penelitinya, pembahasnya adalah profesor-profesor tua yang artinya mereka susah move on dari kejadian masa lampau. Kemudian ketika menemukan ilmu baru atau teori baru, mereka mencoba mengkaji fenomena itu dan mereka tampil sebagai peneliti sosial atau budaya. Jadi kakak bisa dikatakan kategori tua ini kalau mengkaji soal itu. Nah, oleh karena itu sebuah tawaran yang menarik dari diskusi ini, bagaimana menghadirkan sosok anak muda untuk mengkaji tentang pendidikan. Jujur kalau ketika kita membicarakan tentang pendidikan, banyak bertebaran, ini kan kita melihat tentang fenomena. Selalu mengucapkan hari pendidikan nasional itu selalu gambar Ki Hajar Dewantara dengan kacamata dan dengan fotonya yang sama dari dulu. Bukan maksud kita untuk anak muda ini menentang bahwa poster atau pamflet ini sudah tidak termakan oleh atau tidak sesuai dengan zamannya. Bukan, suatu apresiasi kepada mereka supaya kita menghargai pemikiran mereka, founding father di bidang pendidikan. Secara historis, sosial dan budaya itu adalah
kebiasaan-kebiasaan berupa simbol yang dikomunikasikan dalam sebuah peradaban tertentu. Nah, ketika penjelasan ini kita tarik masuk ke dalam fenomena atau apa yang ada di masyarakat NTT. Masyarakat NTT ini kan jujur bahwa kalau kita melihat Indonesia secara keseluruhan, ketika kita berada di Jawa, berbicara bahasa Jawa di Malang atau di Jogja akan ditanggapi dengan bahasa Jawa yang sama. Padahal kita sudah berbeda ratusan kilometer. Atau di Surabaya, kita berbeda ratusan kilometer, tapi masih dalam satu bahasa atau satu kebudayaan yang masih saling melekat. Tapi kalau di NTT berbeda. NTT karena sistem peradabannya yang begitu kuat, nah bisa dengan kajian-kajian semacam ini bahwa dengan sistem peradabannya, budayanya juga berbeda. Akhirnya misalkan teman-teman yang di Timor atau di Flores, di Sumba bisa tahu. Misalkan di Timor itu kebiasaan atau budaya yang ada di masyarakat Tetun akan berbeda dengan masyarakat Dawan. Di Flores pun kebiasaan yang ada di masyarakat Flores Timur akan berbeda dengan Manggarai, akan berbeda dengan Bajawa, Ende, dan teman-teman di Alor pun demikian. Di Sumba Timur akan berbeda dengan di Sumba Barat. Nah, kebudayaan ini secara keseluruhan itu dalam tanda kutip ada budaya diam di sana yang tadi dijelaskan oleh Kakak Ino bahwa ketika berduduk dan berdiskusi itu ada semacam habit atau kebiasaan-kebiasaan dari orang tua bahwa kalian anak muda di belakang, kalian anak muda di belakang. Nah, ini berkembang dalam lingkungan, dalam keluarga, bahwa orang tua, bapak atau mama sebagai pemimpin dan anak itu hanya menerima apa yang dikatakan oleh bapak dan mama. Dan diperparah lagi ketika dia masuk ke lingkungan sekolah. Ketika dia masuk ke lingkungan sekolah, ada beberapa tulisan dari teman-teman yang mungkin ada nonton yang kemarin mengirim opini, kajian yang menarik bahwa guru dan siswa masih semacam guru datang sebagai pemecah masalah, segala masalah dari siswa itu sendiri. Jadi guru ini dia dianggap tahu dari semuanya. Akhirnya secara kajian bahwa dia menganggap murid ini adalah objek, guru datang sebagai subjek dan murid ini dianggap sebagai penerima komunikasi satu arah. Tidak ada komunikasi dua arah yang lebih dialogis. Akhirnya, nah ini yang tadi kalau bisa dibaca bahwa lebih sambungnya bahwa era disruption. Nah, model-model semacam ini yang tampil kita sebagai anak-anak muda yang mungkin seperti Iwan Fals bilang kita harus meninju lebih keras. Iya, harus menyala. Memang kita harus tampilkan yang menyala ini. Ketika orang-orang tua dengan nyaman mereka duduk dan dengan posisi mereka yang sekarang, tapi ketika kita keluar dalam tanda kutip NTT dianggap bahwa kita terbelakang, kita tertinggal, kita bahkan dikasih cap berapa daerah berapa T semacam itu. Nah, kita anak-anak muda NTT bukan menyalahkan orang tua, bukan, tetapi kami hanya merasa bahwa kita agak terlambat ditarik bersama orang tua untuk membangun hal-hal semacam ini. Nah, orang tua ini kan istilahnya sudah dikekang budaya. Sudah dikekang oleh sesuatu yang sudah pakem atau sesuatu yang sudah ini. Tapi sejak dulu kan. Iya, sudah terjadi dahulu kala dan sekarang bagaimana orang tua ini mereka berusaha untuk membuat satu sistem pendidikan yang bagus untuk kita anak-anak muda. Sementara mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Nah, akhirnya beberapa hal yang kurikulum, misalkan kurikulum K13 lebih mementingkan budi pekerti, lebih mementingkan hal yang bersifat moral. Nah, itu memang kajian budaya itu akan sampai pada situ. Sisi humanisnya pendidikan sudah sampai pada situ. Bahwa tergerusnya mulai anak-anak sudah mulai lebih asik dengan gadget mereka sendiri. Nah, ini nanti ada kajian, misalkan kita lihat, saya membicarakan sedikit data di situ bahwa memang data di NTT itu sadar atau ini dari Badan Statistik itu mengatakan bahwa untuk NTT sekarang yang masih duduk di bangku sekolah dasar, bahkan yang belum sekolah itu 30% dari total seluruh masyarakat NTT. Dan SD-nya yang sementara SD dan belum menamatkan SD, bahkan yang orang-orang tua itu mereka termasuk dalam kelompok 20%. Terus SMA-nya adalah 16% dan S1, S2 dan selanjutnya 0,5%. Akhirnya berapapun besar tingkatannya, akhirnya kita sepakat bahwa ijazah itu bukan tanda bahwa kita belajar,
Oke. Tidak menunjukkan Dia tidak kualitas. menunjukkan bahwa ijazah itu hanya semacam ya formalitas bahwa saya pernah menyelesaikan sebuah tingkatan ilmu, tetapi tidak menjadi jaminan bahwa saya berpikir atau saya Sebanyak belajar di tingkat situ. itu. Iya. Nah, ketika saya mencari data sosial budaya yang terkait dengan kita di NTT pun akhirnya masih kekurangan. Beberapa hal yang diisi dalam situsnya BPS NTT bahkan menuliskan sosial budaya di situ lebih pada misalkan saya cukup kaget membaca itu ada yang namanya mendengarkan radio, membaca surat kabar, menonton televisi dan olahraga. Nah itu nanti bisa cek, teman-teman yang nonton juga bisa cek bahwa sebegitu parahnya kita sampai hal-hal yang semacam itu dikatakan sebagai sosial budaya kita semacam itu. Nah diskusi-diskusi semacam ini kemudian ada pemikiran yang brilian ketika anak-anak muda dikasih tawaran tema-tema yang tua ketika kita membicarakan misalkan pendidikan, Pancasila, humaniora, sosial, budaya. Ini kan anak-anak muda sedikit menarik diri ke belakang. Tapi kalau anak-anak muda diajak misalkan berbicara tentang era digital, bicara tentang game, bicara tentang bisnis, bicara tentang literasi, mungkin masih sedikit minat untuk menurut ke situ. Tetapi kalau ketika membicarakan hal-hal yang lebih tua semacam ini, mereka bilang itu kajian-kajiannya orang-orang tua. Nah, dengan adanya diskusi semacam ini, saya dikasih kesempatan untuk berbicara perspektif sosial budaya dalam menilik pendidikan di NTT. Saya mengajak teman-teman semua bahwa budaya itu tidak pakem tentu tentang tarian daerah, pola bagaimana masuk dan meminang perempuan, bagaimana ritual adat ketika ada kematian atau ada misalkan upacara-upacara keadaan. Budaya dan sosial bukan hanya terbatas semacam itu konsep-konsep lama yang harus kita lawan. Nah budaya yang baru itu adalah kalau merujuk pada pengertiannya bahwa budaya yang baru adalah sesuatu yang kita ulang secara terus-menerus, akhirnya menjadi sebuah kebudayaan, kebiasaan. Akhirnya lama-kelamaan ya memang budayanya seperti itu. Nah, kita duduk dan berdiskusi sambil duduk minum kopi dan berdiskusi, bertukar pikiran, diulang terus-menerus dalam komunitas. Hal ini merangkap dan menjadi tren positif. Terkait dengan tema umum kita hari ini, yaitu menuju budaya yang dialogis untuk NTT. Yang pertama saya mengambil ekonomi dari aliran neoklasik. Jadi aliran neoklasik ini dimana menghubungkan antara ekonomi dan juga pendidikan. Jadi ekonomi dan juga pendidikan itu rasanya bukan dua hal yang terpisahkan. Sebagaimana tadi sudah Kakak Ino ulas juga dari beberapa pandangan itu bahwa modal dalam hal ini uang juga menjadi salah satu masalah dalam pendidikan itu sendiri. Nah, yang pertama dari aliran neoklasik ini dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun faktor utamanya itu ada dua. Yang pertama adalah produksi tenaga kerja atau labor, dan yang kedua adalah modal atau capital in English. Jadi yang pertama berkaitan dengan tema ini, maka kita akan sedikit mengerucutkan pandangan kita kepada produksi sumber daya manusia atau produksi tenaga kerja. Nah, produksi tenaga kerja yang dimaksud ini tentunya suatu perusahaan atau suatu instansi apapun. Mereka tentu saja ingin merekrut tenaga kerja yang profesional, tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Nah, tenaga kerja yang berkualitas tinggi ini didapatkan dari mana? Nah, salah satu poin pentingnya tentu didapatkan dari pendidikan. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya sebatas pada pendidikan formal 8 jam di sekolah, for example, tetapi juga bisa berupa pelatihan-pelatihan, misalnya akuntansi, maka dia bisa mengikuti pelatihan di pajak, ABC, atau mungkin bisa mengikuti pelatihan untuk pembuatan laporan keuangan perusahaan dagang atau manufaktur, dan juga the main pointnya adalah orang tua dan lingkungan sebagai tempat di mana anak itu berada pertama kali harus memiliki peran yang sangat baik. Nah, ketika kemudian melalui pendidikan ini kualitas sumber daya manusianya menjadi baik, maka tentu dalam ranah kerjanya, produksinya, output yang dihasilkan itu tentu akan menghasilkan barang dan jasa yang baik pula. Nah, di sini ada kaitannya antara ekonomi dan pendidikan menurut teori neoklasik ini. Nah, terus ketika kemudian dia menghasilkan output barang dan jasa yang berkualitas, selanjutnya tentu ekonomi akan meningkat berdasarkan ketika produk tersebut dijual ke pasar atau dilempar kepada konsumen, maka
Kemudian pertumbuhan ekonominya akan meningkat, lapangan kerjanya juga akan semakin lebih baik. Nah, di sini mengaitkan antara ekonomi dan juga pendidikan, sehingga ekonomi dan pendidikan bukan merupakan dua hal yang tidak bisa dikaitkan. Itu yang pertama. Terus pandangan yang kedua adalah tentang sistem pendidikan di Indonesia dan juga NTT secara khusus yang kita bicarakan. Kalau teman-teman, kebetulan saya juga salah satu pengagumnya Bapak Nadiem Makarim. Jadi kalau teman-teman nonton di gimana, semuanya suka Pak Nadiem ya? Oh tidak, emak-emak saja kan? Oke. Oh suka yang Menteri Pendidikannya cewek ya? Oke. Jadi di dalam diskusinya Pak Nadiem Makarim dan Deddy Corbuzier, di situ mereka membicarakan tentang salah satu isu yang sangat hits dan membuat banyak-banyak anak SMA tertawa gembira adalah UN dihapuskan. Ya. Jadi dalam podcast itu kurang lebih mereka membicarakan tema umumnya itu. Di situ secara tegas Menteri Nadiem Makarim sebagai salah satu anak muda yang cukup gila dalam ide-idenya ini mengatakan bahwa sistem pendidikan bukan saja di NTT, tetapi sistem pendidikan di Indonesia itu merupakan sistem pendidikan yang diskriminatif. Diskriminatif dalam hal ini apa? Memihak kepada orang dengan ekonomi di atas rata-rata dan tidak memihak kepada orang dengan ekonomi di bawah rata-rata. For example, contohnya, kita di dalam kelas 8 jam, saya bicarakan dulu untuk yang sekolah formal, itu misalnya 8 jam, kita datang ke kelas, dan seandainya memang di sekolah itu, dan memang mayoritas di sekolah-sekolah masih terjadi yang budaya diam ini, di mana guru hadir sebagai satu-satunya orang yang paling hebat dan bisa mengatasi masalah di dalam kelas, dan anak tidak diberikan begitu banyak kesempatan untuk bertanya, untuk sharing, untuk memberikan ide-ide mereka. Nah, maka anak-anak yang berani berpendapat saja mungkin dengan kekuatan dan kepercayaan diri saja yang mungkin bisa ngacungkan tangan, Bu, saya kurang paham ini, saya mau bertanya ini, saya mau bertanya ini. Nah, sedangkan anak-anak dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah, biasanya kalau ngacung tangan itu ada dua faktor. Percaya diri bahwa yang saya katakan itu benar, ya kan, terus saya punya datanya, tidak boleh ada yang teman lebih, karena takut ketika ada teman yang lebih pintar, aduh opininya tidak bagus. Nah, itu kan berdasarkan dari situ. Nah, ketika teman-teman ini dengan budaya diam tadi di dalam kelas, terus tidak mampu mengutarakan apa yang sebenarnya ingin ia katakan, apa yang sebenarnya menjadi pendapatnya untuk menentang atau untuk mengklarifikasi, maka setelah itu, setelah 8 jam mereka pulang nih ke rumah. Anak-anak dengan orang tua berpenghasilan tinggi atau dengan ekonomi di atas rata-rata, orang tuanya memiliki opsi, yaitu karena anak ini belum memahami secara menyeluruh, dia diberikan fasilitas atau fasilitas tambahan. Dalam hal ini adalah menemui mentor, melakukan les privat. Nah, artinya apa? Kesempatan untuk mendapatkan ilmu lebih banyak dalam tanda kutip melalui ekonomi ini lebih dimiliki oleh teman-teman yang memiliki orang tua dengan pendapatan di atas rata-rata. Jadi mereka bisa menemui guru privatnya, bisa jadi guru privatnya menerapkan sistem diskusi, pembedahan dan lain sebagainya, sehingga anak-anak dengan tingkat ekonomi di atas rata-rata ini kemudian memiliki tingkat ilmu mungkin yang lebih tinggi, walaupun tidak semua ya, tetapi artinya bahwa mereka memiliki nilai tambah untuk bidang ilmu pengetahuannya. Sedangkan teman-teman kita yang memiliki orang tua dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah atau di bawah rata-rata, mereka tidak punya kesempatan yang sama. Nah, mereka tidak punya kesempatan yang sama. Syukur-syukur kalau pulang masih mau belajar, atau belajar itu kan tidak harus membaca buku, bisa dilihat dari video, bisa macam-macam lah kasusnya untuk belajar. Nah, artinya di sini sudah menunjukkan diskriminasi pendidikan itu sendiri, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Nadiem Makarim. Atau contoh, kebetulan sekarang sedang ngetren sekali drama Korea, teman-teman bisa menonton drama Korea itu The Sky Castle. Sky Castle itu mereka mengupas tentang sistem pendidikan yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi di situ pendidikan itu sendiri selain menunjukkan posisi. Jadi ketika anaknya makin pintar, maka itu menunjukkan semakin banyak anak itu mengikuti les privat, dan les privatnya itu dilakukan oleh apa? Guru-guru profesional yang tentu bayarannya sangat tinggi, dan bayaran sangat tinggi ini tentu hanya bisa dilakukan atau dibayarkan oleh orang tua dengan kemampuan ekonomi di atas rata-rata. Nah, jadi itu sudah menunjukkan bagaimana sebenarnya diskriminasi pendidikan terhadap keluarga dengan ekonomi kurang mampu. Sebenarnya ada caranya. Kalau misalnya kita yang berasal dari keluarga kurang mampu,
harus lebih banyak seperti Kakak Ino bilang tadi, tidak boleh dibatasi oleh macam-macam hal, tetapi berusaha sendiri dan semaksimal mungkin. Nah, dampak dari ini apa? Ketika kita tidak mengikuti les privat, ketika kita tidak kemudian mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dampaknya berimbas pada ini. Menyambung apa yang tadi dibilang ujian nasional. Kalau kita mau lihat teman-teman SMA, for example, mereka mau masuk ke universitas, misalnya mereka ingin masuk 10 universitas dengan kategori nasional terbaik di Indonesia. Misalnya Brawijaya saja, contoh universitas yang kita pernah kuliah. Di situ, yang masuk ke situ itu kan orang harus dengan standar nilai berapa? Standar nilai 7 misalnya, atau standar nilai 8 misalnya, standar nilai 9, atau bisa jadi standar nilai 10. Dan standar nilai ini kemungkinan besar dimiliki oleh orang-orang yang belajar dengan giat bantuan memiliki ekonomi yang lebih baik melalui les privat tadi. Nah, akhirnya anak-anak dengan ekonomi rendah ini mereka tidak bisa masuk ke 10 universitas terbaik nasional karena mereka tidak, bukan berarti semuanya ya, artinya yang malas saja anak ekonomi lemah tetapi didukung dengan kemalasan, maka dia tidak bisa masuk 10 universitas nasional terbaik. Dan orang tuanya harus mengeluarkan lebih banyak uang lagi untuk membayar di universitas-universitas swasta. Nah, jadi kurang lebih itu kaitan antara pendidikan dan juga ekonomi. Selain saya menyorot dua hal tadi, yang kurang lebih bersentuhan dengan bagaimana orang tua, tingkat pendapatan atau tingkat ekonomi orang tua dengan peran anak murid sendiri untuk belajar. Hal yang ketiga juga mungkin kita harus dan sangat-sangat mengapresiasi para guru atau para dosen sebagai perpanjangan tangan dari orang tua yang memberikan pengajaran pembelajaran kepada orang tua. Nah, seberapa banyak atau seberapa besar negara memfasilitasi kesejahteraan mereka? Seperti yang menjadi momok besar di Indonesia until this day atau sampai hari ini, bukan saja seluruh Indonesia tapi secara khusus di NTT. Apakah kesejahteraan guru dipertimbangkan? For example, masih banyak sekali guru-guru honorer selain guru-guru PNS. Dalam aturan pemerintah sesuai apa yang dikatakan oleh Nadiem Makarim, Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan kita, beliau mengatakan bahwa secara aturan yang difasilitasi itu adalah guru-guru PNS untuk anggarannya. Sedangkan untuk guru-guru non PNS atau guru-guru honorer yang juga mungkin melakukan yang terbaik dalam pemberian pengajaran, melakukan diskusi dan sebagainya untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia di sana, apakah kesejahteraan mereka dipertimbangkan? Seandainya guru ini tidak dimaksimalkan difasilitasi secara ekonomi, maka kemudian apa? Mohon maaf, misalnya guru-guru honorer pulang dari mengajar harus jualan kerupuk jualan MLM apa mengikuti kegiatan-kegiatan lain untuk menambah penghasilan mereka. Nah, ketika mereka sudah ingin menambah penghasilan mereka, selanjutnya apa? Bisa jadi mereka tidak fokus untuk kemudian merubah budaya diam tadi menjadi budaya yang dialogis atau tidak terlalu mengkonsentrasikan pemikiran mereka untuk yang benar memberdayakan kualitas di dalam kelas. For example, kita harus mendobrak budaya diam menjadi budaya yang dialogis. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sudut pandang. Terima kasih Kakak Beatrice sudah mengkaji dalam ilmu neoklasik ya. Iya. Mungkin saya bertanya kepada Kakak Bini ya. Siap. Dari kajian yang disampaikan oleh Kakak Beatrice lebih monotonnya pada keluarga ya. Ya, pada keluarga, pada guru dan pada sistem pendidikannya. Saya lebih arahnya kepada keluarga ya. Top keluarga nanti yang dipersalahkan, yang menjadi permasalahan awal membentuk budaya diam itu. Ya, bagaimana jawaban Kak Beatrice? Apakah kita harus mempersalahkan keluarga atau mempersalahkan sistem-sistem lain? Oke, baik. Jadi Kak Beatrice menjelaskan dengan bagus bahwa memang nanti akan menyambung ke Kak Ino tadi bahwa memang budaya diam yang kita bahas terus-menerus ini awalnya itu memang datangnya dari keluarga atau lingkungannya. Sebelum dia interaksi ke sekolah, itu adalah dari masyarakat, lingkungan, teman bermain, ada beberapa hal yang di situ. Akhirnya kalau dalam pandangan pendidikan dari sisi sosial dan budaya, John Dewey itu mengatakan bahwa di situ ada semacam komunikasi sebelum sampai, tetapi pendidikan dan penyelenggaraan itu berlandaskan pada kenyataan sosial, bahwa sebuah negara mau sebagus apapun, semaju apapun, sistem pendidikan, kurikulum, terus dengan segala penyelenggaraan itu selalu bercermin dari realitas sosial dan budaya yang ada. Misalkan memperhatikan kondisi dan proses sosial masyarakat. Akhirnya akumulasi dari keluarga ini membentuk masyarakat.
Nah, yang lebih kentalnya pada kajian-kajian budaya, masyarakat kelompok-kelompok masyarakat ini sebelumnya itu disebut dengan peradaban. Nah, peradaban-peradaban ini yang sudah kalau dikerucutkan dari lingkup NTT, memang peradaban-peradaban ini berkembang pesat di NTT dan satu peradaban dengan peradaban yang lainnya itu sangat berbeda. Akhirnya kemudian orang akan membicarakan bahwa apakah ada fakta sampai sekarang. Misalkan faktanya bahwa wisata, bahkan dia peradaban kita di NTT ini akan berpengaruh di banyak hal, misalkan sampai wisata. Ketika orang berbicara tentang pariwisata, kampung adat itu terbanyak ya di NTT. Terbentuknya kampung-kampung adat ini, bahkan misalkan yang Wairebo ini kan kita harus tinggal jalan sekitar 2 jam ke dalam pelosok hutan di tengah hutan belantara. Di situ ada peradaban. Nah, misalkan memang zaman perang itu peradaban-peradaban ini mulai berkembang dari situ. Nah, peradaban-peradaban ini kan membentuk budaya dan sosialnya masing-masing. Ketika misalkan di Timor, orang Timor itu kan terbagi ada beberapa, ada Tetun, ada Marae, Kemak, Dawan pun ada beberapa. Nah, tanpa kita harus melupakan bahwa ketika harus melawan budaya diam ini, kita memang harus punya tanggung jawab untuk menggali dari akar. Ketika kita tidak tahu akarnya, kita hanya menerima apa yang sudah tumbuh menjadi batang, daun dan buah, tanpa kita melihat akarnya, tetap saja akan kita mengkonsumsi buah-buah, misalkan budaya diam sekarang, atau menganggap guru dalam tanda kutip sebagai dewa, atau benar-benar opinion leader dalam kelas. Itu akhirnya menghasilkan misalkan ranting-rantingnya itu berasal dari komunikasi satu arah. Ketika guru mengatakan semacam ini, nah kita harus terbuka misalkan kepada guru-guru bahwa dibanding anak-anak sekarang itu aksesnya dengan dunia digital atau dunia internet itu lebih terbuka ketimbang mau dibilang guru-guru. Misalkan anak-anak sekarang itu lebih banyak melihat tentang internet, kajian-kajian atau semacam apa, kerja tugasnya dalam tanda copy paste. Tetapi dengan kecepatan clickbait yang ada di internet akan menampilkan informasi-informasi terbaru terkait sebuah bidang ilmu. Misalkan saya mendapatkan tugas tentang komunikasi, ketika saya memasukkan keywordnya komunikasi di Google akan menampilkan bahwa ini komunikasi, kajian terbaru tentang komunikasi. Nah, ketika saya membaca itu dan mengerjakan tugas dan dikoreksi oleh guru yang masih menggunakan buku-buku lama atau kajian-kajian lama, ini kan ada bentrok di sini. Nah, budaya diam yang sudah ada dan mengakar di bangku pendidikan ini dari akumulasi dari keluarga masyarakat yang tadi akhirnya membuat saya mau bilang atau tidak, ragu-ragu. Akhirnya tadi ya misalkan bahwa saya mengacungkan tangan antara tahu dan antara tidak tahunya ini di tengah. Akhirnya belum lagi gurunya dengan mohon maaf, misalkan kita di NTT guru tuh ada yang killer atau semacam apa, susah untuk menerima masukan semacam itu, kita lebih pada itu. Nah, budaya-budaya kecil-kecil semacam ini akumulasinya itu yang akhirnya berpengaruh. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kan kita kan NTT dikenal dengan banyak budaya. Kadang banyak orang mengatakan, salib pendidikan budaya, pendidikan nanti, dan ini terbawa malah budaya negatif yang diangkat. Nah, segelintir orang mengatakan bahwa lebih pendidikan adat daripada pendidikan. Bagaimana dari mata Om melihatnya? Sebenarnya suara ini bukan suara yang biasanya saya bicarakan ini. Misalkan ada tokoh dari Papua itu komika siapa Alkatiri itu, dia membicarakan di LC. Mamat Alkatiri dia bicara ke LC bahwa pemerintah ketika melihat daerah-daerah terpencil itu, kita yang kasih ke kita itu adalah uang. Artinya ketika uang itu habis, kita akan mencari lagi ke pemerintah, kasih kami uang. Ketika uang habis, jadi dimanjakan. Tidak tahu penggunanya seperti apa. Akhirnya misalkan bisa juga misalkan orang haus dikasih air, selesai minum, ketika dia haus, dia akan mencari kita lagi untuk mencari air. Nah, itu dalam misalkan kenapa misalkan Aqua di depan itu sangat berkembang. Tetapi pendidikan model sekarang itu ketika kamu haus dikasih air dan kamu dikasih tahu cara bahwa ketika kamu haus lagi kamu harus mencari seperti ini, semacam itu. Akhirnya beberapa hal ini kita memang harus berubah. Nah,
semua konsep yang tadi saya sampaikan pada awalnya, bahwa teman-teman mulai menggunakan konsep era 4.0, tetapi kajian sosial budaya atau yang lebih lenturnya itu memang era disrupsi. Kita harus merubah atau mengganggu tatanan yang sudah ada, yang dalam tanda kutip yang kita bicarakan sekarang. Budaya diam ini memang kita harus lawan itu dengan cara minimal mungkin bahwa kita tanamkan dari keluarga. Ketika mendiskusikan mungkin siang makan apa, jangan langsung ibu langsung memasak dan anak harus memakan tanpa harus peduli harus makan apa, tetapi mungkin kakak pengen makan apa. Akhirnya budaya-budaya ini kan ya, pendidikan hanya 8 jam di bangku sekolah, tetapi selebihnya beberapa jam itu kan semuanya di keluarga. Nah, kalau penguatan ini mulai dari keluarga dan masyarakat, ya mungkin di sekolah, ya kalau guru akan terbawa juga. Kalau 1-2 siswa yang dalam tanda kutip keras kepala dan sering bertanya dalam kelas, mau tidak mau guru akan dipaksa untuk wah, saya harus menyediakan materi yang bagus nih. Yes. Kalau tidak, murid-murid sama anak-anak ini kan kemarin mereka bertanya tentang isu ini, penyelesaian ini, komentar tentang Bapak Nadiem Makarim. Nah, saya belum tahu. Akhirnya guru pun dipaksa, sehingga dengan ada beberapa teguran-teguran dalam ruang diskusi antara guru dan murid ini, guru pun akhirnya dipaksa untuk harus memang benar-benar menyediakan semua materi dan tidak bersikap seolah-olah saya datang, saya adalah pemecah masalah. Sip, bagus sekali apa yang disampaikan hari ini ya. Mungkin bisa dikatakan ahli ya sosial. Iya, Kembali lagi ahli ke sosial. kakak Ria ya. Yang kita lihat realita yang ada di sini, pemerintah sudah sediakan dana BOS ini untuk membantu adik-adik sekolah tanpa biaya. Tapi ini tidak meningkatkan pendidikan Indonesia itu lebih tinggi lagi. Tapi di kacamata Indonesia NTT masih peringkat terbawah. Nah, bagaimana pandangan kalian tentang dana BOS ini? Apakah membahas atau tidak? Oke. Yang pertama saya mengajak kita semua dan juga teman-teman yang berada di rumah, mari sedikit demi sedikit melalui kemampuan yang kita miliki, kita membuat perubahan untuk orang tidak menstereotipkan atau menyamakan NTT, anak NTT itu adalah anak tertinggal, anak NTT itu anak yang terbelakang. Mari perlahan-lahan melalui kegiatan-kegiatan kecil seperti yang diadakan oleh MNB Foundation, dan dari informasi ini kita perlahan-lahan dan juga komunitas-komunitas lainnya tentunya kita perlahan-lahan merubah pandangan umum orang-orang ini gitu. Apapun kemampuan, apapun kualitas yang kamu miliki, percayalah banyak orang di luar sana yang sedang berjuang untuk memperbaiki nama besar NTT. Oke, jadi kalau dikatakan dana bosnya puji Tuhan oke nih ya, sangat banyak gitu. Tapi apakah itu kemudian benar-benar dampak? Oke. Indonesia ini sangat luas, dan berbicara untuk struktur organisasi saja misalnya di Nadi Informasi, walaupun misalnya kita cuma punya 16 orang atau 10 orang, mengakomodir 10 orang atau 16 orang ini juga tidak gampang, apalagi mengakomodir dana untuk satu Indonesia, untuk dana pendidikan. Kebijakannya oke nih, benar-benar dari pemerintah pusat mengeluarkan selembar kertas, berapat berminggu-minggu, berbulan-bulan, tetapi apa? Selain perencanaan, selain kebijakan yang dikeluarkan, the main pointnya adalah orang yang melakukan aksi itu tepat atau tidak. Apakah memang benar dana BOS itu dipergunakan untuk pelaksanaannya itu apakah tepat sesuai dengan apa yang ditulis di kertas, ya kan? Apakah dana BOS itu kemudian benar-benar dialirkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang telah ditetapkan oleh kebijakan yang ditetapkan? Maka agar memang kemudian bisa menjawab permasalahan ini, selain memang pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan, kalau aturan nasionalnya itu kan anggaran pembelanjaannya itu kan 20% untuk pendidikan, maka secara nasional maupun secara pemerintah daerah juga harus memberikan dana. Itu memang harus, dana BOS memang harus diberikan, tetapi memang harus juga didukung oleh ketepatan penggunaan oleh para pelaku di lapangan. Mohon maaf, kalau kita belajar audit di akuntansi, itu misalnya gini, orang-orang bukan saja di lingkungan bisnis ya, ini sedikit kejam, tetapi di lingkungan pendidikan juga terjadi. For example, saya memberikan dana 10 juta untuk diolah, untuk digunakan, untuk dikelola digunakan. Orang akan apa? Menggunakan 5 juta, 5 jutanya orang cari kwitansi di toko, ya nggak sih? Jadi beli papan tulis, tulisnya 2, saya datang ke toko yang saya kenal pemiliknya, saya buat kwitansinya menjadi seolah-olah saya beli, benar-benar beli 10. Nah,
Hal-hal inilah yang terjadi di dalam masyarakat. Bukan saja di NTT, kita juga tidak tahu data pastinya, jadi kita tidak. Tapi di berbagai daerah ini tentu masih menjadi permasalahan. Maka agar kemudian itu berdampak, maka memang harus orang yang dipercayakan, seluruh orang lah, seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengawas, sebagai pihak pengaudit, itu benar-benar harus memaksimalkan kinerjanya agar dana tersebut boleh benar-benar tepat penggunaannya. Terus hal kedua yang juga mau saya soroti terkait dengan keluarga tadi dan juga dikaitkan dengan ekonomi, pendidikan dan ekonomi, itu adalah gini. Kadang-kadang orang selalu menjadikan alasan saya kerja capek dan tidak punya waktu untuk mengajari, sharing sama anak-anak, ya kan? Wanita-wanita karir oke lah ya, atau bapak-bapak yang dengan pendapatan tinggi boleh lah ya, boleh. Maksudnya mereka pergi pagi jam 8 pagi, pergi pulangnya jam 12 malam, mana sempat tukar pikiran dengan anak-anaknya. Kalau mereka mungkin boleh mengatakan seperti itu. Tapi kalau mohon maaf kita dengan tingkat ekonomi di bawah rata-rata, kita mencari kerja saja, mencari pendapatan saja sudah sangat susah. Bagaimana kita mau masih pulang, masih memikirkan waktu untuk sharing dengan anak lagi? Itu sangat tidak mungkin. Nah, jadi mayoritas orang mengatakan, orang tua di rumah terutama mengatakan bahwa mereka tidak bisa turut berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan, entah sharing atau bercerita, nonton film bersama dengan anak-anak karena alasan ekonomi. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk mencari uang tersebut kemudian akan membantu untuk pengembangan kualitas pendidikan anak. Gitu. Terima kasih. Kembali lagi ya, satu pertanyaan lagi. Oke. Di sini kan pemerintah sesediakan namanya sekolah pendidikan swasta dan pendidikan negeri. Oke. Tapi satu sisi untuk menempuh pendidikan itu harus melalui tahap-tahap yang notabene membebankan masyarakat yang tidak ada finansialnya. Oke. Nah, bisa dikatakan visi misinya pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Kehidupan bangsa. Iya. Tapi monotonnya di sini kan, apakah sekolah negeri disediakan untuk mereka-mereka yang berduit dan swasta untuk mereka yang tidak berduit? Karena untuk kemampuan dari setiap orang kan berbeda-beda, pendukung setiap orang juga berbeda-beda. Dari perspektif ekonominya bagaimana? Oke, jadi mungkin itu kurang lebih untuk penjabaran kain merahnya yang pertama, benang merahnya yang pertama itu adalah bahwa kalau sistem pendidikannya masih begini-begini terus, dalam artian bahwa lebih memfasilitasi atau diskriminatif terhadap orang-orang yang berduit dan tidak mempertimbangkan orang-orang yang tidak memiliki uang, maka kedepannya mungkin orang-orang yang dengan IPK bagus, kan pintar itu kan dilabelkan ya, diangkakan dengan orang-orang yang punya IPK 3,70 nih, orang yang punya, dan itu kan bisa didapatkan oleh mereka dengan didapatkan lebih baik oleh orang-orang yang memiliki ekonomi baik. Nah, dengan demikian kalau sistem pendidikannya masih seperti ini tanpa melakukan budaya dialog lebih baik lagi, maka tentu hal seperti itu bisa akan terus terjadi. Jadi harus ada perubahan yang signifikan seperti apa yang sudah kita sampaikan bersama. Oke, terima kasih Kak Beatrice. Mungkin GKV ini ya, dari kajian dari ilmu sosial, budaya dan ekonomi, saya coba mengkaji dari pandangan Paulo Freire menyebut tentang sistem bank. Ya kan, dunia sistem bank itu kan aplikasinya kayak dunia negara berhasil ini. Tapi pengadaan sistem bank itu masih terjadi realitanya di Indonesia. Nah, dan itu akan memunculkan budaya diam. Sistem bank itu artinya subjek objek. Objek subjeknya guru dan objeknya murid. Murid bisa dikatakan sebagai deposit, hanya menerima pemasukan pelajaran dari guru. Bagaimana berpandangan atas soal ini, sistem yang terjadi dalam Indonesia dan khususnya NTT? Kalau kita mau bicara tentang pendidikan dari sisi yang sangat kritis dan radikal sebenarnya, pendidikan konsep dari Paulo Freire ini memang sangat tepat. Paulo Freire itu dia dengan melihat kondisi pendidikan di Brasil, negaranya Brasil, itu dia kemudian merupakan satu model pendidikan yang terjadi di orang-orang di Brasil pada waktunya itu yang disebut sebagai model pendidikan gaya bank. Gaya bank, sistem bank itu jadi maksudnya guru itu tahu semua dan murid itu datang sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi itu sebenarnya kalau kita tarik ke belakang itu sudah dimulai dengan konsep
ada satu konsep dalam satu konsep lah dalam filsafat itu yang menyebut manusia yang baru dilahirkan itu dengan sebagai tabula rasa. Tabula rasa itu maksudnya kertas putih. Jadi manusia yang baru lahir itu kita dengar itu di lirik lagu Dewa Sembilan atau apa itu yang kita terlahir sebagai selembar kertas putih. Nah itu tabula rasa itu. Harmoni dunia harmoni. Ya itu saudaranya begitu. Jadi manusia itu ketika kita dilahirkan kita dianggap sebagai sebuah kertas putih kosong, dan ke atas kita itu orang-orang yang sudah lebih dulu hadir, lebih dulu lahir itu menuliskan segala sesuatu di atas kertas kosong itu. Nah itu kemudian yang terbawa, paradigma itu yang terbawa sampai ke dalam kelas. Jadi guru itu dianggap tahu semua dan murid itu datang sebagai orang yang otak kosong gitu. Jadi guru kasih masuk semua transfer. Jadi pengetahuan itu dia cuma menjadi pendidikan itu dia cuma sekedar menjadi kegiatan transfer pengetahuan dari guru pada pendidik. Nah, Paulo Freire itu dia kemudian dia menawarkan menurut dia itu pendidikan mesti menjadi tempat pembebasan dari penindasan ini, karena bagi dia itu konsep bank, pendidikan model gaya bank itu merupakan satu penindasan kepada manusia, karena murid itu tidak dijadikan sebagai subjek, dia dijadikan sebagai objek. Nah, jadi itu hal ini mengingatkan saya pada suatu cerita dari mitologi Yunani itu cerita tentang ada seorang raja yang kaya, dan dia di rumahnya itu dia punya satu ranjang emas. Dia setiap malam itu dia mengundang orang-orang untuk datang tidur di atas ranjangnya. Itu mitologi cerita ini banyak kali sudah beberapa kali saya dengar dari siapa ya. Nah, jadi orang-orang diundang untuk tidur di ranjang emas raja itu, tapi dengan syarat kalau misalnya ukuran tubuh orang itu misalnya tidak sesuai dengan ukuran ranjang raja, misalnya lebih panjang, berarti kakinya sebagian badannya harus dipotong. Kalau misalnya lebih pendek harus ditarik supaya pas dengan ukuran dari tempat tidur raja itu. Itu yang kemudian secara teori itu kita bicara sebagai ukuran fit and proper itu. Jadi harus fit and proper. Jadi masyarakat itu harus fit and proper dengan ukuran raja itu. Nah ini kemudian dalam pendidikan gaya bank itu juga terjadi, karena kemudian ketika semuanya itu bersumber dari guru, kemudian ukuran keberhasilan pendidikan siswa itu diukur dari standar-standar yang digunakan oleh guru sendiri. Jadi misalnya apakah murid yang lebih pintar dalam hal sastra dan lebih kurang mampu dalam hal matematika, apakah dia lebih bodoh? Jadi seperti itu, pertanyaan seperti itu kan kemudian tidak bisa dijawab dalam model pendidikan gaya bank. Itu kalau kita analogikan itu, misal itu contohnya seperti kalau misalnya ada di satu rumah sakit ada 10 orang pasien, tanpa memeriksa masing-masing pasien itu, dokter memberikan kepada mereka satu resep obat yang sama. Itu kan terjadi kemudian, itu yang kita dalam istilah kedokteran itu merupakan salah satu bentuk malpraktik. Jadi dengan pendidikan gaya bank ini sebenarnya juga terjadi malpraktik dalam pendidikan, karena murid itu dipaksa untuk mengikuti standar-standar penilaian yang tidak peduli pada keunikan identitas, keunikan dan berbagai bakat, keinginan, cita-citanya sendiri. Kan di sini kan banyak pemikiran sudah mencari masalah-masalah tentang pendidikan. Tapi kalau kita compare lagi ke pendidikan Indonesia, itu Indonesia masih menerapkan sistem bank itu. Apakah Indonesia yang salah dalam bersistem, dalam kajiannya, atau oknum-oknum dalam pendidikannya yang salah untuk menerapkan sistem pendidikan ini? Oke, tentu kalau untuk menjawab pertanyaan itu kita butuh kajian yang lebih mendalam. Tapi saya kembali ke merujuk ke pemikiran Pierre Bourdieu yang tadi saya kutip pada bagian awal. Jadi menurut dia itu semua kesalahan dalam pendidikan, dalam sistem, dalam arena tadi, dalam ranah itu merupakan hasil dari struktur sosial yang ada. Jadi
untuk menjawab pertanyaan ini, menurut pemikiran Bourdieu, menurut saya salahnya ada pada sistem. Karena ketika murid dan guru masuk ke dalam sistem, kemudian mereka mau tidak mau harus ikut pakaian yang sudah ada dalam sistem itu. Ya kira-kira sederhananya begitu. Kalau kita lihat secara lebih jauh ke realitas yang ada di lingkungan yang lebih kecil, misalnya di NTT, itu kemudian kita banyak kali mendengar keluhan guru-guru sebenarnya mau kreatif untuk mengembangkan model pendidikan yang lain dalam kelas, tapi kemudian mereka terbentur dengan kurikulum yang sudah ditetapkan dari pusat. Yes. Nah, itu hal-hal itu yang kemudian terbaca oleh Nadiem Makarim, dan salah satunya dia angkat sebagai salah satu dari 4 poin utama dari pendidikan Merdeka Belajar itu. Jadi Merdeka Belajar kan sebelum-sebelumnya itu guru-guru kalau susun RPP itu bisa tebalnya bisa lebih tebal dari dikta. Oh, oke. Mungkin. Yes. Tapi kalau sekarang dari Sederhanakan. dari Nadiem itu terobosan yang dibuat diajarkan oleh Nadiem Makarim itu, RPP itu dibuat cukup 1 lembar saja. Jadi waktu yang digunakan oleh guru untuk memikirkan alternatif model pembelajaran lain yang bisa lebih efektif bagi siswa itu lebih terbuka. Mungkin itu. Oke, maka kita sudah ditekan oleh dia ya, harus menjawab dari pertanyaan peserta. Di sini ada pertanyaan dari Andreas Guten Serang. Orangnya kayaknya filsafat juga ya. Dia mantap tentang salah satu pemikiran Bourdieu, ada tentang habitus dan kapital dalam strategi kekuasaan. Katanya pemikiran ini ditetas dari keprihatinan mendasar terhadap lingkungan sosial dan hasrat terhadap perubahan. Saya ingin bertanya, apakah pemikiran Bourdieu, bacanya seperti ini, itu masih penting di masa ini? Pertanyaan ini semacam usaha untuk sederhananya, dulu di ujung rotan ada emas, ada pepatah di ujung rotan ada emas. Sekarang di ujung rotan ada kantor polisi. Oh, ham berarti. Oleh karena itu saya mohon pencerahan dari kakak-kakak soal ini. Apakah guru harus diam dan hanya menyalurkan ilmu, tapi secara teoritis bukan marahan antara bedakan yang baik dan benar? Ini bicara tentang sistem dan oknum itu menurut ini. Nanti baru kakak ini mata didatang juga kayak tentang sosial ya. Di dalam pendidikan mungkin kakak ini. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah masih relevan di Indonesia? Tentu kita butuh kajian yang lebih mendalam. Tapi kalau kita lihat secara umum, tentu ini masih terjadi. Pierre Bourdieu itu dalam penjelasannya itu dia juga menjelaskan bahwa sistem sosial struktur sosial yang ada itu juga diwariskan oleh keluarga. Jadi contoh konflik seperti ini. Orang tua yang misalnya sudah dididik dan dibesarkan oleh misalnya aliran pemikiran tertentu atau kebiasaan tertentu, dia akan cenderung memasukkan anaknya ke sekolah yang menurut dia betul-betul mengajarkan aliran tertentu atau yang sama seperti dia. Jadi struktur itu, dominasi itu terus berlanjut dan diturunkan ada dogma di ya memang ujung dari dominasi menurut Pierre Bourdieu itu apa yang disebut sebagai doxa itu semacam dogma. Jadi ada hierarki, bukan saja hierarki secara genetis, maksudnya antara orang tua dan murid, tapi juga hierarki secara kekuasaan, penguasaan dan dominasi terhadap anak-anak. Jadi masa depan anak-anak itu memang betul-betul ada di tangan orang tua. Nah itu kalau kita lihat sebenarnya arah pendidikan di abad 21 ini itu dikenal dengan 4C. 4C itu yang pertama itu kolaborasi, collaboration. Yang kedua itu
competition based, berbasis kompetensi. Lalu yang ketiga itu critical thinking and problem solving, dan yang keempat itu kreatif and inovatif. Jadi dari empat sasaran pembelajaran pendidikan abad 21 ini, itu sebenarnya yang lebih mau didorong itu adalah kemandirian kreativitas dari anak-anak peserta didik untuk baik mencari sumber referensi yang lain atau juga menawarkan alternatif terobosan yang lain dalam sistem pendidikan itu sendiri. Jadi pada akhirnya memang kita harus sepakat bahwa kita butuh dialog. Kita butuh dialog karena hanya melalui dialog itu ada tukar tambah pengetahuan. Jadi kalau saya ditanya tentang dialog, sederhananya saya bilang dialog itu tukar tambah pengetahuan. Jadi kita bertukar tapi kita saling menambah. Nah itu yang kemudian bisa menjadi salah satu solusi, salah satu tempat kita berjuang untuk perlahan-lahan membangun struktur sosial yang lebih menghargai perbedaan, lebih menghargai pikiran dan pendapat dari orang lain, sehingga kemudian kita tidak terjebak dalam hierarki pengetahuan, hierarki kekuasaan yang sudah tertanam dalam struktur sosial yang lama dan baku. Ini kayak Beni ya, karena sistem itu kan dikaji. Orang membentuk satu sistem, orang mengkaji dari kehidupan sosial masyarakat. Toh akhirnya orang masih mempersalahkan sistem. Tapi dalam pertanyaan dia mempersalahkan bahwa oknum buruh kajian dalam menghadapi sistem itu. Mungkin kakak ini bisa jelaskan kenapa? Oke, baik. Akhirnya beberapa fenomena yang kita temukan di NTT semacam, bukan hanya di NTT tapi di hampir seluruh Indonesia, ada oknum murid yang melawan guru mau memukul atau menjewer, kemudian dilaporkan ke polisi. Akhirnya ada beberapa murid yang membuli guru sampai sebenarnya akhirnya memang HAM sudah berlaku, tetapi semuanya akan berakhir di permintaan maaf. Nah, akhirnya ini pembahasan yang lain gitu kan, sistem hukum, kenapa hukum tidak begitu. Kalau memang tidak boleh rotan, kenapa hukum tidak keras? Nah, misalkan semacam itu. Nanti ada banyak hal yang dikaitkan ke sana. Tetapi semacam tanggung jawab kami di sini untuk menjelaskan adalah bahwa konsep di ujung rotan adalah emas. Mungkin kita NTT yang masih berusaha untuk menghidupkan itu kembali, bahwa ya kami atau orang tua dulu sukses karena guru kami mengajarkan kami tanpa main-main. Akhirnya beberapa negara membuktikan bahwa di ujung rotan emas tidak harus ada di ujung rotan. Misalkan pendidikan Irlandia yang begitu bagus, sistem pendidikan di sana ya 1 hari hanya 4 jam di sekolah atau 5 jam di sekolah, sisanya itu adalah game, diskusi dengan teman, mengunjungi museum, mengunjungi tempat-tempat sport center dan semacam itu. Terus anak-anak misalkan dikasih kebebasan untuk memilih ruang kelas sendiri. Peminatan sendiri, bahwa kalau kita di bangku kuliah baru dikasih kesempatan untuk memilih sesuai jurusan, tetapi sistem pendidikan di Indonesia kan masih anak IPA harus masuk di sini nih, anak IPS harus masuk sini. Oh, jurusan-jurusan ini tidak boleh dimasuki oleh anak-anak IPA atau anak-anak IPS. Nah, artinya bahwa semua fenomena yang ada, bahkan yang sudah lampau dan sekarang, ada satu benang merah yang harus perlu ditarik. Tetapi kalau tarik lagi kepada kita di NTT, bahwa sistem di ujung emas ada rotan ini bukan baru saja terjadi di bangku pendidikan. Jadi ketika misalkan kalau kajian-kajian kalau misalkan tadi seperti kakak Inom atau kakak Bea bilang bahwa komunikasi paling banyak ini kan terjadi dulu dari keluarga, terus dia dengan teman mainnya, teman sebaya, terus baru ke sekolah, kemudian dia kembali ke lingkungan. Akhirnya bahwa di sekolah itu apa yang didapatkan di masyarakat secara interaksi sosialnya, kebudayaannya di masyarakat, masuk ke sekolah dan ketemu dengan budaya dia atau yang lain-lainnya, lebih diperparah di situ. Nah, kalau mau berbicara tentang NTT ini sendiri, sebenarnya posisi di ujung rotan ada emas itu bukan baru terjadi yang beberapa tahun belakangan ini. Kejadian itu kan ya karakteristik orang timur ketika dibilang
tidak mau. Keras. Ya, tapi kerasin baru mau. Nah, ketika dan kita masih terbuai dengan pola hidup seperti itu, dipukul, akhirnya seperti sistem kerajaan dulu. Ada sistem-sistem vetoran, terus misalkan pendekatannya kepala suku, kepala adat. Nah, itu kan masih ada dan dipegang seperti sampai saat ini. Penanya kebetulan bermarga Serang pasti dari Malaka. Misalkan di sana ada Fukun. Nah, ada penelitian yang buktikan bahwa power dari media sosial kalah dengan power dari Fukun. Orang akan memilih sosok calon itu dari powernya Fukun. Fukun bilang kita pilih A, kita pilih B, mereka yang pilih ke situ. Sebesar apapun kampanye mediamu, sebesar apapun pengaruh ini, tapi kalau Fukun bilang kita pilih A, selesai di A. Nah, ini bahwa fenomena yang ada sekarang, bahkan itu bukan hanya terjadi misalkan di Belu atau di Malaka, tetapi hampir merata ke seluruh NTT. Nah, akhirnya bahwa pertanyaan tadi bahwa ketika ada hukum yang mengatur tentang itu, kita seolah-olah kaget. Oh iya, berarti sistem-sistem semacam ini kita sudah terlambat. Nah, kajian-kajian di Jawa kan membuktikan bahwa keterpaan media massa, seseorang tampil lebih banyak di media, dia akan dengan mudahnya terpilih. Artis membuktikan, misalkan Krisdayanti lolos, terus Anang lolos, istrinya Ahmad Dhani lolos. Semakin banyak public figure yang muncul di televisi, mereka naik. Tetapi di NTT, kajian itu langsung dipatahkan. Tidak bisa. Sebesar apapun promosimu di media, kamu akan kalah dengan opinion leader yang ada di kampung. Nah, opinion leader di kampung ini sudah hidup beratus-ratus tahun dengan di ujung rotan ada emas. Nah, konstruksi sosial yang ada di lingkungan atau keluarga ini dimasukkan lagi ke sekolah. Nah, sekolah-sekolah kita itu menerapkan kembali apa yang ada di masyarakat. Anak-anak ini akhirnya kembali ke Ino tadi bahwa misalkan seperti rumah sakit yang pasiennya datang kalau dengan keluhan berbeda-beda, tapi dokter tidak mau ambil peduli. Kamu datang ke sini, semuanya kasih obat sakit kepala, mau sakit perut, semuanya lantas sakit kepala. Akhirnya kan anak-anak dalam usia mencari jati diri, anak-anak semangat belajar, semuanya tiba-tiba dipaksa untuk mengerti matematika. Lahirlah anak-anak yang pelajaran matematika itu bolos. Akhirnya mereka dianggap melawan, harus dipukul, harus di ini. Tetapi mungkin memang sistem di NTT memang harus sedikit dilihat bahwa ya kalau dia tidak suka matematika, mungkin kelas-kelas ini dikasih. Misalkan yang mencintai matematika atau ini anak-anak matematika di sini mereka mungkin mengikuti, tetapi berapa jam mereka lebih pada misalkan seni, mereka masuk ke seni. Nah, hal-hal semacam itu kan yang perlu digali sehingga tidak ada yang misalnya ini nakal harus dihajar pakai rotan semacam itu. Jadi kita dipaksa nih mengikuti sistem yang ada di Jawa kalau diaplikasikan ke NTT. Artinya kalau kita dipaksa untuk sistem Jawa, di sistem Jawa dulu kita tidak bilang dia bagus sekali. Akhirnya ada banyak tulisan dan banyak kajian, banyak ahli juga yang menentang Java sentris juga. Akhirnya semuanya kenapa harus Jawa, semuanya kenapa Jawa. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa memang di sini semua sentralnya tuh di sini. Tetapi kemudian kita bahwa ada hal yang bukan berarti dengan budaya di ujung rotan ada emasnya NTT itu buruk, bukan. Tapi persatuan kita di NTT itu lebih, ya artinya kalau mau dibilang kenapa opinion leader ini kalau dimanfaatkan secara baik, orang-orang tua dikumpulkan dengan pendekatan, kita kan pendekatan kalau secara lebih formal kan agak minim, tapi kalau pendekatan secara adat, secara budaya itu lebih kuat. Orang tua itu dikumpulkan begini anak ini. Nah, beberapa wilayah kan misalkan di NTT sudah berlaku, misalkan ada yang kumpul keluarga untuk anaknya ke sekolah, terus kumpul keluarga untuk anaknya melakukan hajat atau melakukan sebuah kejadian atau ritual yang besar menikah atau semacam maju untuk kontestasi politik. Nah, hal-hal semacam ini kan berawalnya dari lingkungan keluarga. Bapak punya om, bapak punya ini, kumpul keluarga untuk menopang satu ini. Akhirnya anak ini kan merasa saya datang ke Jawa atau saya datang kuliah kemana itu karena ada yang keluarga besar yang mendoakan atau kumpul dulu di rumah baru saya bisa datang. Akhirnya tanggung jawabnya menjadi lebih besar, bukan tanggung jawabnya kepada keluarga, tetapi tanggung jawab kepada om, tante dan semuanya. Nah itu yang tidak ada. Mohon maaf mungkin saya belum temukan di Jawa. Istilahnya kerabatnya mau ke sini, mereka harus mengumpulkan uang atau apa untuk menopang anak saudaranya ke sekolah. Itu yang baru ditemukan di NTT. Nah ini yang perlu untuk yang baik ini yang perlu dikembangkan lagi. Mungkin dikemas secara
lebih modern atau apa, tetapi hal-hal bukan berarti kita buruk sekali, tidak. Oke, enggak, ini tentang guru ya. Pertanyaan keduanya, mungkin pertanyaan terakhir di sini. Bagaimana meletakkan konsep guru yang mendidik, yang benar-benar menetaskan perubahan, yakni generasi yang cerdas atas landas takwa dan budaya. Jadi harus ada guru sebagai aktor utama untuk menciptakan hal seperti itu. Oke, kalau kita lihat dalam kerangka dialog, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu, memang kita butuh pertama itu ada pergeseran paradigma dalam pikiran guru sendiri. Pertama itu guru mestinya sebisa mungkin menghindari menganggap diri tahu semua. Jadi apalagi kita hidup di zaman yang sekarang, ketika transfer informasi dan sumber-sumber pengetahuan begitu besar lewat internet dan segala macam itu, di sana kemungkinan untuk adanya sumber pengetahuan lain selain dari apa yang diajarkan oleh guru itu sangat terbuka lebar. Dan dalam posisi seperti itu, guru mestinya lebih menanamkan kesadaran dalam diri bahwa dia juga tidak tahu semua hal. Jadi itu yang menurut saya penting. Jadi perubahan itu harus mulai dari pikiran dulu. Seperti tadi saya bilang, pada akhirnya memang kita mengharapkan dengan adanya pendidikan dialogis ini, sekolah itu tidak saja menjadi tempat transfer pengetahuan, tapi dia menjadi tempat produksi pengetahuan. Produksi pengetahuan ini terjadi melalui kerjasama antara perspektif dari guru dan perspektif dari murid. Jadi memang pada akhirnya kita butuh gerakan ke arah sana. Sekaligus karena menyebut tentang guru, saya juga pada kesempatan hari ini, Hari Pendidikan Nasional, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua guru di seluruh Indonesia yang telah dengan caranya masing-masing, walaupun masih ada banyak kekurangan di sana sini, tetap berusaha untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Saya sendiri, saya berpikir, saya kadang merasa ada kontradiksi dalam berbagai sistem kita. Contohnya misalnya, kenapa gaji seorang guru lebih rendah dari gaji seorang dokter? Itu kalau kita lihat kan perbedaannya jauh sekali ya. Gaji seorang dokter Sedangkan guru yang menciptakan dokter. Ya, itu salah satunya itu. Lalu yang berikut, dokter itu kalau bukan mau merendahkan ya, tapi coba kita lihat perbandingannya. Misalnya dalam hal penyakit tertentu, seorang dokter itu menyelamatkan nyawa seseorang. Tapi kalau guru, ketika dia berdiri di depan kelas, dia sedang menyelamatkan masa depan dan nasib sebuah bangsa sebenarnya. Jadi itu kenapa saya berpikir, kenapa sih gaji seorang guru lebih kecil dari gaji seorang dokter? Ini mungkin perlu kita pikirkan. Mungkin tidak harus dia untuk gaji, tapi penghargaannya itu harusnya kita tingkatkan lagi. Apresiasi. Iya, apresiasi terhadap guru itu mesti besar. Karena memang kalau kita lihat pengalaman kita di NTT, dengan kondisi kita yang seperti itu, guru-guru yang di daerah-daerah pedalaman itu memang, kalau kita dengar cerita mereka memang iya. Dan dalam posisi seperti itu memang kita sekali lagi harus tetap dimanapun dan kapanpun menganggap mereka sebagai pahlawan masa depan kita. Karena bagaimanapun sekalipun jumlah masyarakat kita yang sementara punya pendidikan seperti yang data yang tadi disampaikan oleh Benny, mungkin hanya sekian persen pendidikan kita, hanya sekian persen masyarakat kita yang sementara bergulat dalam masalah pendidikan, tetapi masa depan kita 100% ada di tangan mereka. Dan itu semua akan bisa berhasil kalau dibimbing oleh guru-guru yang baik pula. Oke, mungkin Kakak Beatrice, ini kita permasalahan tunjangan guru lagi. Ya, Indonesia lebih menitikberatkan tunjangan guru yang PNS lebih tinggi dari tunjangan guru honor.
saya pernah mendengar dari Pak Nadiem ya bahwa honorer itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, ini dia permasalahan terjadi gap antara sektor swasta dan sektor PNS, sektor negeri. Di mana sektor negeri lebih tinggi tingkat kualitasnya daripada sektor swasta. Itu yang terjadi. Menurut pandangan KKP bagaimana dari segi tunjangan ini ya? Seperti itu. Oke, jadi karena tadi menggunakan apa yang sudah Bapak Nadiem lakukan, jadi sebenarnya satu langkah positif juga untuk menanggapi tentang penggunaan dana BOS. Kalau saya tidak salah informasinya untuk angkanya, itu untuk menanggapi tentang anggaran yang kemudian tidak benar-benar sampai kepada para guru tanpa tanda jasa yang akhirnya tanpa dibayar ini, tanpa imbalan ini. Makanya Bapak Nadiem Makarim itu memberikan anggaran dana BOS itu boleh dipergunakan oleh pihak sekolah untuk membayar guru-guru honorer. Nah, dan kurang lebih kalau diwawancaranya beliau, kalau saya tidak salah menyebutkan angkanya, beliau mengatakan bahwa 50% dari penggunaan dana BOS itu boleh digunakan untuk mengapresiasi atau memfasilitasi kesejahteraan teman-teman guru. Tapi tentu tidak tahu di lapangan apakah itu kemudian sesuai dengan itu atau tidak. Terus yang kedua juga mungkin terkait dengan tunjangan, saya juga merasa bahwa walaupun tidak semua baik, tetapi ada langkah positif yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita tahu itu pemerintah memberikan sertifikasi, ya kan? Jadi kalau sekarang saya tidak tahu, tapi waktu saya pulang ke NTT dan saya liburan, mayoritas guru mungkin memiliki mobil, memiliki rumah yang puji Tuhan lebih layak dan sebagainya. Nah, itu mungkin mereka dapatkan dari tunjangan sertifikasi. Tunjangan sertifikasi ini diberikan walaupun jumlahnya berbeda antara yang PNS dan yang non PNS, dan juga sesuai golongan, tetapi kedua-duanya tetap diberikan tunjangan tersebut. Dan juga harapannya ke depannya sebagai bentuk apresiasi dan hormat kita kepada para guru yang sudah berjuang mengkualitaskan sumber daya manusia, ke depannya dalam bentuk apapun pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memberikan mereka fasilitas ekonomi yang baik. Oke, terima kasih Kak Beatrix. Ini saya mau minta solusinya untuk pendidikan, untuk memecahkan budaya diam di NTT ya. Ini dari Kak Ino, dari pandangan filsafat. Saya ingin melandasi dari pemikiran Paulo Freire. Dia menyelesaikan sistem bank solusinya dari menemukan satu sistem yang menyebutnya menjadi sistem trouble causing education, yang menganggapkan bahwa guru sebagai subjek dan murid juga sebagai subjek. Apakah solusi pandangan Paulo Freire ini bisa dianggap sebagai jawaban jitu untuk menyelesaikan masalah di pendidikan Indonesia khususnya NTT? Ya, kalau kita mau merujuk ke pemikiran Paulo Freire, yang Paulo Freire itu dia menurut dia itu pendidikan mestinya menjadi instrumen pembebasan manusia dari berbagai diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi dalam lingkungan sosialnya. Jadi memang seperti yang tadi metode yang diajukan itu sederhananya kalau kita di Indonesia ini sebenarnya sudah lama itu murid itu dalam nomenklatur pendidikan itu disebut sebagai subjek pendidikan, sebagai subjek didik. Subjek didik itu murid. Jadi dalam posisi itu sebenarnya secara paradigmatis kita sudah menempatkan murid itu bukan lagi sebagai selembar kertas kosong, kertas putih kosong, tapi dia juga punya hal-hal yang bisa dibawa masuk ke dalam dialog di ruang kelas dengan guru. Jadi menurut saya sebagai solusi untuk membangun dialog ini perlu kembali ke yang tadi saya bilang, sebagai kita perlu untuk kencangkan literasi karena dialog itu hanya mungkin terjadi kalau misalnya ada pertemuan antara dua pandangan yang berbeda. Nah, guru ini secara umur, secara jenjang pendidikan dan secara pengalaman mungkin dia sudah pasti punya. Nah, murid ini untuk bisa punya itu, dia mesti keluar dari zona-zona yang nyaman dan masuk ke dalam wilayah-wilayah yang membutuhkan eksplorasi lebih jauh, membangun imajinasinya, kreativitasnya, dan itu bisa kita temukan dalam kelompok-kelompok gerakan-gerakan literasi yang sekarang ini tentu kita lihat banyak berkembang di NTT. Nah, penguatan literasi ini menurut saya bisa jadi salah satu solusi, walaupun jangka panjang tentu tidak sekali jadi,
Tapi ini merupakan salah satu solusi yang bisa kita dorong terus ke depan untuk menjawab ketimpangan dalam pendidikan itu. Oke, terima kasih Kakak. Mungkin solusi dari KKB ini untuk menjawab budaya diam. Oke, jadi mungkin dari perspektif sosial dan budaya kan dilihat lebih kaku, lebih kayak seperti tanah ibu basah, kering, tidak mau digunakan lagi. Nah, sebagai basic ilmu komunikasi, memang benar adanya bahwa nanti untuk menentang budaya diam ini, ya dari sini juga, dari ruangan diskusi ini, saya mengajak teman-teman bahwa tidak ada hal yang benar-benar baru di muka bumi ini. Artinya bahwa sesuatu hal yang dikuasai oleh orang-orang tua saat ini, kemudian kita anak muda pun tidak mengatakan bahwa itu hanya mereka yang alami, dan artinya bahwa mereka sendiri yang mengetahui hal itu. Tetapi di era keterbukaan sekarang, semua elemen, semua orang punya akses yang sama untuk mencapai situ. Akhirnya anak-anak muda pun, marilah kita sama-sama untuk melawan budaya diam ini dengan berkontribusi apapun basic ilmu kita. Akhirnya untuk menciptakan budaya baru, untuk menciptakan tatanan sosial yang baru, versi dalam tanda kutip versi kita sendiri. Lawan budaya diam, lawan budaya otoriter secara adat, secara suku, secara budaya, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kita, etis kita, atau kaidah-kaidah yang normal yang ada dalam masyarakat kita untuk melawan adat, tidak, tetapi bahwa hal-hal yang mengekang kita untuk perubahan yang lebih baik, untuk mengejar ketertinggalan kita itu harus kita tinjau bersama. Kalau misalkan dari basic ilmu saya sebagai orang komunikasi, akhirnya saya bicara bahwa konsep lama, misalkan teorinya si Harold Laswell, dia bilang bahwa komunikasi itu siapa mengatakan apa, menggunakan channel apa, kepada siapa, dengan harapan menghasilkan efek apa. Itu kan satu komunikasi satu arah yang masih dipegang oleh guru dan murid di NTT saat ini. Guru datang mengatakan apa dengan alat peraga yang dibantu oleh pemerintah, dikasih oleh pemerintah atau diarahkan sendiri, dengan harapan murid harus mengetahui apa. Tetapi itu model lama. Yang kita tawarkan dalam perspektif komunikasi yang baru adalah murid-murid diharapkan seperti tadi bahwa sesuatu yang lebih dialogis. Komunikasi itu sudah berjalan timbal balik. Ada tahap yang terakhir itu feedback. Bahwa feedback itu bahwa guru memberikan dan feedback apa yang diberikan oleh murid. Akhirnya bisa jadi bahan evaluasi. Oh, tadi kekurangan saya di sini, itu evaluasi dari guru. Kekurangan saya di sini, mereka bertanya seperti ini, saya memberikan jawaban. Tetapi ketika saya kembali dan membaca buku lagi, ternyata jawaban itu kurang tepat. Berarti hari esoknya saya punya tanggung jawab untuk menjelaskan itu. Karena bahwa penyesatan itu jangan sampai terjadi. Berani mengakui gitu lah. Ya, berani mengakui bahwa ya mungkin bukan terbuka bahwa minta maaf saya salah soal itu, tetapi bahwa bukan salah, tetapi saya mau memberikan atau melengkapi semacam itu, bahwa akhirnya tidak menganggap diri bahwa kalau zaman Belanda masih sistem opas. Nah, kalau opas turun, semua selesai, tidak ada yang bisa melawan di situ. Dan itu hidup ratusan tahun di NTT, sistem opas itu, opinion leader. Ketika membawa pesan, selesai, tidak boleh diterjemahkan atau ditranslate di luar dari apa yang dibawakan oleh opas. Nah, kita masih hidup dengan kekangan-kekangan yang sistem opas, kepala suku sebagai opinion leader, sebagai ini. Tetapi mereka punya basic, dan kalau orang tua sudah percayakan kami untuk keluar dalam sekolah di Jawa atau di luar dan di luar negeri atau di mana, percayakan kami untuk menawarkan model yang menurut kami, menurut teman-teman kelompok diskusi kami, ini model yang paling kami sukai. Nah, orang tua dukung kami, kita akan bergerak sama-sama semacam itu. Oke, terima kasih Kak Benny. Mungkin solusi yang harus dibuat oleh Kakak Beatrice, dibuat lagi, maaf ya. Solusi yang diangkat oleh Kakak Beatrice dalam menghadapi budaya diam di NTT itu bagaimana? Oke, yang pertama untuk menghadapi budaya diam tentu perlu kerjasama dari berbagai macam pihak yang terlibat dengan anak murid tersebut atau siswa tersebut. Harus dimulai dari orang tua,
orang tua harus menyempatkan satu hari itu untuk sharing. Dan seperti Kakak Benny bilang tadi, saya sangat setuju, orang tua itu harus memberikan pilihan-pilihan kepada anak, sehingga anak pun mampu dan memiliki kepercayaan diri sejak dini untuk mampu berargumen atas pilihan-pilihan yang dia sukai atau tidak dia sukai. Selain punya pilihan itu, orang tua juga dalam diskusinya harus memancing anak juga untuk memberikan argumentasi tambahan. Jadi ketika saya bilang iya, maka saya tidak hanya setuju asal-asalan, tetapi alasannya apa saya setuju. Nah, jadi seluruh pihak, baik orang tua, lingkungan di sekolah, dibantu dengan komunitas-komunitas di NTT yang perlu kita apresiasi saat ini, bergerak di berbagai macam bidang. Nah, itu perlu kita apresiasi. Dan selanjutnya, yang kedua dari sudut pandang ekonomi, untuk mengatasi keterbatasan ekonomi, misalnya ada teman-teman di NTT yang merasa belum mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi atau memasuki sekolah karena tidak memiliki biaya. Teman-teman, sekarang puji Tuhan kita sudah masuk di era yang sangat-sangat terbuka dengan ketersediaan informasi sebagai the main point of life. Maka teman-teman hanya perlu mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya merasa saya kurang mampu secara biaya, maka yang harus saya lakukan adalah saya memantaskan diri saya memberikan kualitas tambahan kepada diri saya untuk apa? Saya bisa mendapatkan beasiswa. Sangat banyak, setiap hari dibuka banyak beasiswa. Beasiswa itu tidak saja ada dari dalam negeri, tetapi juga ada dari luar negeri. Bahkan di luar negeri itu orang tidak hanya memberikan beasiswa kepada orang-orang yang berprestasi, yang dengan sistem diskriminatif tadi, tetapi bahkan ada beasiswa yang diberikan kepada orang yang belum tahu dia mau melakukan apa dalam hidupnya, orang yang belum tahu dia memiliki kemampuan apa dalam hidupnya. Itu bisa jadi salah satu solusi untuk teman-teman menghadapi kekurangan biaya pada saat kuliah. Jadi intinya teman-teman, puji Tuhan jika kalian bergerak, memiliki niat baik untuk maju, kalian bisa mengenyam pendidikan. Ingat, pendidikan itu tidak hanya didapatkan 8 jam di dalam sekolah, tetapi seluruh kehidupan kalian adalah kalian belajar. Tetaplah muda dengan belajar. Oke, terima kasih Kakak Beatrice atas solusinya. Ini sudah mendekati akhir dari diskusi kita. Saya sebagai moderator ingin meminta sepatah kata dari kakak-kakak. Kan hari ini kan hari pendidikan ini. Jadi harapan dari kakak-kakak apa tentang pendidikan khususnya untuk NTT? Kita mau dari siapa? Yang termuda atau yang tertua? Dari kakak Beatrice. Oke. Emansipasi wanita kan? Emansipasi wanita bahasanya. Oke. Jadi teman-teman, kalian semua luar biasa. Sekali lagi saya tekankan bahwa pendidikan itu tidak hanya didapatkan di sekolah. Dengan sarana apapun kalian bisa belajar. Tetapi untuk menanggapi seorang yang berpendidikan, menurut definisi saya, orang yang berpendidikan adalah orang yang memiliki kualitas. Kualitas yang saya maksudkan ada 2. Selain dia memiliki ilmu pengetahuan, dia harus memiliki etika. Investasi pada sumber daya manusia adalah investasi yang tidak akan merugikan, tetapi orang yang pintar dengan etika yang tidak baik akan menghancurkan dunia. Mari berpendidikan dan mari beretika. Oke, mantap sekali dari Kakak. Oke, Kakak Benny ya. Harapan pendidikan taraf di NTT bagaimana? Khususnya untuk NTT. Ya, kalau harapan saya tentu harus lebih baik. Terutama budaya diam ini memang kita harus lebih cerewet menanggapi semua hal. Tetapi harapan dan pesan saya untuk teman-teman dan untuk saya juga bahwa kembali lagi bahwa ketika melihat banyak tulisan dari teman-teman kemarin yang dikirim, saya semacam tersadar bahwa ternyata ada emas mungkin emas yang tersembunyi yang kurang ruang untuk diapresiasi. Nah, akhirnya bahwa ruang-ruang diskusi semacam ini kita harapkan mungkin teman-teman bukan hanya terbatas pada Nadi Informasi dan kakak foundernya MNB, tetapi teman-teman di luar sana juga mungkin dengan teman sebayanya bisa sambil diskusi atau apa, dan kita buat jadi seperti media partner. Nah, semacam ini kan untuk membongkar sebuah tatanan yang sudah kaku dan keras ini memang perlu kita harus serang dari berbagai perspektif dan berbagai sudut. Dihantam terus-menerus, batu karang yang dihantam terus-menerus oleh titik air hujan dari atap genteng pun akhir lama-lama pecah juga. Nah, itu yang kita harapkan di NTT kejadian semacam itu. Oke, terima kasih. Ini mana biasa yang menganggap titik air hujan sekira titik atom pasti hancur semua. Kalau atom dengan rumah harapan
Kakak Dino, para pendidikan di Indonesia. Nah, ini perlu dicatat. Ini harus dicatat ini dia. Saya kembali ke yang tadi saya bilang, harapan saya semoga pendidikan di NTT kita luaskan jangkauan pemahaman kita, paradigma kita, tidak saja di kelas tetapi juga di berbagai komunitas-komunitas literasi yang sekarang ini sedang tumbuh subur di NTT. Komunitas-komunitas itu menurut saya perlu kita dukung baik dengan keterlibatan langsung maupun dengan dukungan-dukungan lain yang relevan. Karena pendidikan yang dialogis pada akhirnya memang memaksa kita untuk bekerja secara berjejaring, kita membangun kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Jadi untuk masalah pendidikan memang selalu tidak ada solusi tunggal, kita butuh solusi bersama dan itu hanya mungkin lewat kerjasama. Jadi mari kita terus berdialog, terus bertukar tambah gagasan di antara kita masing-masing. Kita berharap semoga suatu saat cita-cita ideal yang kita harapkan ini bisa terwujud, meskipun perlahan kita tetap perlu terus melangkah. Harapan dari para pemateri sangat luar biasa ya untuk pendidikan di NTT dan menjaga budaya dia. Ini dari panitia mengatakan bahwa sisi terakhir adalah pengumuman juara. Oke. Tapi tunggu dulu, harapan pendidikan dari saya ya. Oke. Menciptakan manusia yang merdeka. Ya, Yes. seperti itu saja. Itu bahan refleksi teman-teman adik-adik di rumah. Ya, kakak, ini panitia sudah ngotot kita untuk membaca pengumuman. Serahkan kepada juri ya. Karena kakak pemateri ini juga sebagai juri dalam perlombaan kita. Kurang kakak satu, kakak frater. Karena kebetulan kakak ini frater kan, jadi kurang lengkap. Oke, mungkin terserahkan pada juri ya untuk membaca pengumuman karena teman-teman adik-adik kakak kita sudah menunggu hasil. Oke, saya baca duluan dari Dari puisi, opini sampai 10 terbaik. Dan kita akan membuat buku ya untuk sapa 10 terbaik nanti masuk dalam bukunya Nadi dan MMB. Oke. Dari hasil penilaian Dewan Juri, Musik dong, mixan musik yang menegangkan. Oke. jadi dari hasil penilaian itu kemudian sudah ditetapkan 3 orang, 3 pemenang. Yang pertama, kedua, dan ketiga yang saya bacakan di sini. Tereng. Yang pertama itu untuk lomba puisi. Bukan dia dari juara 3 dulu kakak? Dari juara 3. Ya. Dari juara 3-nya itu untuk lomba puisi jatuh ke puisi dengan judul Titipan Leluhur. Wah, selamat ya. Titipan Leluhur itu karya dari Ayundi Heda. Pemenang yang ketiga, lalu Jangan lupa ya. pemenang yang kedua puisi dengan judul Persoalan Diam. Persoalan dia. Judulnya Persoalan Diam itu puisi karya dari Kurnia Apriye Tiluji. Kurnia. Keren. Lalu Salam ya. Oh, shalom. Oke. Lalu yang keluar sebagai juara 1 untuk lomba puisi ini jatuh ke puisi dengan judul Duka Puan di Kelas Pendidikan. Puisi ini ditulis oleh Raflianto R. Arsan. Jadi profesi untuk teman-teman yang menjadi juara, juga teman-teman lain yang masuk dalam 10 besar kategori ini. Tetap bersemangat untuk terus menulis karena karyamu lah yang akan mengabadikan namamu kelak. senyuman itu bukan hati anak. Jadi penilaian mereka itu objektif, bukan subjektif. Kita tahu senyuman terakhir itu arahnya ke subjektif, kita tidak tahu. Objektif, oke. Kembali ke kakak ini ya untuk mengumumkan juara opini. Ini 110.
Semua. 1 sampai 3. Oke, 1 sampai 3. Jangan marah semua lah. Ada porsinya. Oke, karena saya masih lebih semangat 1 sampai 4 lah. Oke, Harapan 1. siap. Jadi harapan Ingat ya, harapan 1 tidak tahu tadi. harapan 1 hasil lomba opini itu dimenangkan dengan judul Profesionalitas Guru dalam Melawan Budaya Diam. Ditulis oleh Ricardo Mantero. Kalau pernah Masuk 3 besar zona Liga Champion. Oke. Itu dengan judul Pendidikan Kata Kerja, suatu potret filsafat tentang pendidikan di NTT, ditulis oleh Yohanes Adrianus Siki. Terus nomor 2, Pendidikan NTT yang dialogis, ditulis oleh Saudara Ebit Lonek, CMF. Oke. Iya. Nah, kami komunitas skateboard nanti. Nah, posisi puncak ini semoga mereka tahu ya, ini dari teman-teman dari mana? Dari nama ini sepertinya dengan judul Menggagas Pendidikan Berbasis Dialog Kritis bagi Pendidikan di NTT, ditulis oleh Paulus Berekama Tukang. Iya, bisa. Oke. Oke, terima kasih Kakak Beni sudah membaca hasil pengumuman untuk opini. Kita ke Kakak Beatrix ya untuk membaca 10 besar opini puisi. Atau? Oke. Dari juara 4 aja kali ya. Dari juara 4 ke juara sampai juara 10. Ya. Oke. Jadi teman-teman, you are guys amazing. Kami dari MNB Foundation dan juga Nadi Informasi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa karena kalian adalah talenta-talenta yang akan mengembangkan NTT. Sampai juri bingung ya menentukan mana yang harus menjadi pemenang karena kalian semua luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Oke. Dan sebagai bentuk apresiasi kami kepada kalian semua, yang awalnya belum kami sampaikan, awalnya kita hanya akan memberikan hadiah kepada 3 besar, tapi sebagai bentuk apresiasi dan kontribusi kita bersama untuk pendidikan NTT, maka MNB Foundation dan Informasi bersama juri-juri kita yang luar biasa memutuskan untuk membukukan 10 karya terbaik opini dan Oke, mohon diperhatikan dengan baik. Untuk hasil lomba puisi juara 4 jatuh kepada Francis Lado dengan judul Bungkam Diammu, dan juga total nilainya adalah 1360. Selanjutnya untuk juara 5 didapatkan oleh teman Fridolinus Sada dengan judul Kaligrafi Kesunyian. Juara 6 didapatkan oleh teman Andreas Gotenseran. Oh, penanya tadi ya. Andreas Gotenseran dengan judul Ketika Mulut Jatuh Cinta. Juara 7 untuk puisi didapatkan oleh teman kita Stefanus Salisnule dengan judul Memecahkan Diam Yang Damai. Juara 8 untuk puisi didapatkan oleh Renaldus Nasrio dengan judul Enggan Membisu. Juara 9 untuk kategori lomba puisi dimenangkan oleh Raven Masaubat dengan judul Lentera Semangat Cendanaku, dan yang menduduki posisi 10 besar atau juara 10 adalah Yasinta Newell. Judulnya di sini agak salah ketik jadi tidak dibacakan guys. Oke, selanjutnya saya akan membacakan untuk 10 besar lomba opini. Juara 4 sebagaimana sudah disampaikan oleh Kakak Beni tadi jatuh kepada Ricardus Mantero dengan judul Profesionalitas Guru dalam Melawan Budaya Diam. Juara 5 diperoleh Jonathan Patisina dengan judul Merdeka Dalam Diam. Juara 6 didapatkan oleh Mutiara Anastasia Doek dengan judul Percik Penjajahan Pendidikan. Juara 7 diberikan kepada Tini Pasrin dengan judul Kemerdekaan Berpikir, Hak yang Bisa Kita Bunuh atau Kita Bangkitkan. Juara 8 didapatkan oleh Imelda Nahak dengan judul Dari Budaya, Oleh Budaya, dan Untuk Budaya. Juara 9 didapatkan oleh Elfrida Funan dengan judul Revolusi Mental. Serta juara 10 untuk opini didapatkan oleh Sofia Hane dengan judul Nanti Kita Cerita Tentang Pendidikan NTT Hari Ini. Kita berikan apresiasi dulu kepada semuanya.
Oke, dan juga teman-teman yang tadi menduduki posisi juara 1 sampai juara 3 masing-masing kategori akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan nomor rekeningnya. Seluruh peserta yang terlibat dalam acara ini secara resmi akan diberikan sertifikat peserta oleh MNB Foundation dan ada informasi 10 karya terbaik dalam masing-masing kategori akan dibukukan serta bentuk apresiasi kami kepada teman-teman yang terlibat dalam acara, maka seluruh karya akan kami posting di website kami nadiinformasi.com. Jangan lupa dikunjungi. Terima kasih. Anda kembali lagi dengan saya sebagai ketua panitia. Yang pertama-tama saya ingin kurang enak ya. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan permintaan maaf atas segala keterbatasan, terlebih dalam tadi siaran langsung ini ada sedikit kesalahan teknis, mungkin jaringan ya, atau apalah kurang tahu. Nah ini yang sedikit terjeda, tetapi terima kasih karena teman-teman tetap stay dan kembali partisipasinya untuk menyaksikan siaran langsung kita. Kemudian untuk pemenangnya seperti tadi sudah diumumkan oleh juri sendiri. Nah dari pihak panitia akan menghubungi teman-teman yang juara untuk meminta nomor rekening 500 juta ya. Ini rahasia, surprise teman-teman. Tapi untuk menghargai partisipasi teman-teman muda NTT yang sudah semangatnya luar biasa, 10 karya terbaik itu akan dibukukan bersama tim Nadi dan tim MNB Foundation. Jangan lupa kunjungi website kita. Laman Facebook, Instagram. Jangan lupa ya, laman Facebook Nadi, laman Facebook MNB, kemudian IG. Untuk siaran offline-nya atau siaran ulangnya bisa disaksikan di YouTube. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya atas kesalahan teknis tadi. Selamat siang dan salam sejahtera.